Nah, gadis bernama Mira ini terpaksa banting tulang menjalani statusnya sebagai sandwich generation yang harus menghidupi ibu dan adiknya sampai-sampai ia nggak punya tabungan dan belum menikah. Ya, drama berjudul Romance in House ini relate dengan kehidupan sebagian besar di antara kita. Lalu, bagaimana Mira menghadapi semuanya di tengah kasus misterius yang menewaskan pemilik apartemen tempat ia tinggal? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, pagi hari, Mire mencoba menikmati indahnya hidup, tapi terkejut melihat para budak korporat yang berjalan macam zombie. Ya, hal yang ditakutkannya tadi adalah mimpi, di mana sang ibu bernama Ayong menyuruhnya bergegas kerja. Masalahnya, ada mobil kuning yang menghalangi mobilnya, membuatnya kesel, apalagi si kuning itu gak bisa ditelepon. Jadinya, ia terpaksa naik angkot meskipun curi-curi kesempatan tidur. Sedangkan ibunya berangkat dengan santai karena ia kerjanya di supermarket yang bukannya agak siang. Nah, kakek ini pemilik apartemen tempat mereka menyewa. Sekalian tinggal di unit 302. Namun, seorang pria lagi-lagi datang membuatnya marah. Tapi pria itu memaksa masuk. Sementara di kantor J+, sebagai karyawan, Mire harus bersahabat dengan kopi agar bisa survive. Meskipun wajahnya nampak pucat. Namun tiba-tiba CEO-nya datang melakukan inspeksi, membuat para budak korporat ini panik. Segera ke supermarket menyambut sang CEO bernama Tuan Nam. Meskipun banyak di antara mereka nggak siap dengan ide promosi terbaru. Ya, J+ adalah perusahaan yang bergerak di bidang F&B, sekaligus memiliki banyak supermarket, sehingga Mire dan rekannya wajib mencetuskan produk terbaru demi meningkatkan penjualan. Membuat Tuan Nam marah karena nggak ada satupun yang becus, termasuk Mire yang malah membuat tteokbokki. Dan ibu Mirela yang menjalankan produk tersebut. Namun Mire menjelaskan bahwa tteokbokki adalah promosi terbaik buat anak-anak. Terbukti para bocah itu menarik emaknya ke sana. Gak hanya itu, para pelanggan dapat membuat nasi goreng dari sisa kuah tteokbokki dan pastinya akan jauh lebih enak jika pakai beras mereka. Ya, beginilah perjuangan mereka mencari nafkah, di mana Mire yang kelelahan akhirnya pingsan. Tapi sebelum itu, Mire mengingatkan mereka agar tidak memberitahu emaknya, karena ia nggak mau emaknya khawatir. Alhasil, ia pun merasakan kehangatan ketika digendong seorang pria ke rumah sakit. Nah, saat terbangun, pria yang menggendongnya tadi memperkenalkan diri, satpam supermarket bernama Taepyeong. Tapi ketika Mire ingin bangun, ya, Taepyeong diminta perawat untuk nggak membiarkan Mire pergi sebelum cairan infusnya habis. Dan karena Mire dapat mengurus diri, Taepyeong pun pamit pergi. Namun tiba-tiba emaknya nelpon kalau apartemen mereka kebakaran. Jelas dong, ia segera bergegas sampai-sampai lupa membayar biaya rumah sakitnya. Nah, sesampainya di sana, mereka panik karena meskipun gak ada barang berharga, tapi si bungsu masih ada di dalam. Beruntung si bungsu sudah keluar, tapi ya, si bungsu yang mereka maksud adalah anjing bernama Medal. Sedangkan yang satu ini memang anak bungsu bernama Hyunjae, tapi bukan prioritas karena hanya beban keluarga yang masih kuliah. Nah, melihat yang terbakar hanya unit 302, para penghuni lega, tapi tersadar kalau pemilik apartemen yang tinggal di unit itu belum keluar. Mereka jadi khawatir. Dan benar saja, setelah apinya padam, pemilik apartemen pun ditandu dalam kondisi sudah meninggal. Berhari-hari kemudian, para penghuni pun membicarakan keanehan insiden tersebut, di mana si kacamata ini yakin kalau itu adalah kebakaran yang disengaja karena dendam ataupun uang.
Jelas dong mereka tertawa, gak percaya kalau hal sesadis itu terjadi di sekitar mereka. Namun pemilik salon ini tiba-tiba mendapat kabar bahwa apartemen tersebut baru saja dibeli orang baru. Dan masalahnya pemilik salon, Ayon dan Nyonya Dora dari unit 201 dipanggil besok untuk menghadap. Gak tahu apa alasannya. Namun di belakang gedung terlihat bekas korek api kayu, tanda kalau sepertinya itu memang kebakaran yang disengaja. Besoknya ketika istirahat siang, ketua tim bernama Park ini mulai membahas masalah keluarganya yang bahagia, menyuruh mereka semua cepat nikah, khususnya Mire biar dapat membahagiakan sang ayah seperti dirinya. Tapi ya memang sih Mire nggak punya ayah, tapi yang membuatnya kesal dengan pernyataan tadi adalah pacarnya baru saja ia putuskan karena suatu alasan. Tapi ngomong-ngomong soal ayahnya, Mire pun teringat 11 tahun lalu ketika ia mengusir ayahnya dari rumah. 오늘부터 내 아빠는 죽었어요. Namun setahun lalu terjadi kecelakaan di mana pengemudi motor pria 40 tahunan tewas di tempat, membuat mereka sangat terkejut. Karena itu motor ayahnya segera menelpon tante tempat ayahnya tinggal. Namun seketika mereka terdiam, khususnya Ayong yang gak menyangka mantan suaminya itu meninggal. Dan besok bertepatan dengan hari itu, sehingga Ayon kepikiran mengadakan upacara kematian. Tapi sekarang ia lagi pusing akibat pemilik baru dipanggil Udin ingin tinggal di sana. Artinya salah satu dari mereka harus pindah. Jelas dong mereka menolak karena sangat sulit mencari apartemen bagus dan murah di area tersebut. Tapi kan itu hak Udin sebagai pemilik baru. Membuat Ayon pusing sepanjang hari, tapi melarang si bungsu membocorkannya ke Mire. Gak mau Mire terbebani lagi. Gak berapa lama sang tulang punggung keluarga akhirnya datang, disambut dengan meriah karena baru saja gajian, atau dengan kata lain, waktunya mereka mendapat jatah. Meskipun kesel, Mire tetap memberikannya, utamanya uang kuliah si bungsu. Namun ya, gaji sebulan cuma numpang lewat, dan Mire lagi-lagi harus begadang demi gaji bulan depan. Sang ibu yang ngerti meminta Mire gak membiayai si bungsu lagi, karena dia sudah bisa kerja sambilan. Tapi Mire menolak, karena ia sudah berjanji sampai kuliah adiknya selesai. Besoknya, karena gak ingin membebani Mire, sang ibu pun mengurus masalah apartemen dengan menemui anak pemilik sebelumnya. Namun yang bersangkutan malah nangis, curhat bahwa dirinya hanyalah ibu tunggal 4 anak yang butuh duit, terpaksa menjual apartemen tersebut demi masa depan anaknya. Jadinya Ayong pun nyerah. Namun pemilik salon menunjukkan cetannya dengan si Udin yang sedikit ngegombal, sehingga Udin setuju gak memilih unitnya. Sementara di kantor, Mire yang sibuk nelpon gak menyadari Taepyeong di sana, yang rupanya sudah tahu kalau Mire akan naik ke lantai 10. Nah, agar gak pindah, Ayong pun pura-pura nangis memohon ke Udin agar dibiarkan tinggal di sana, curhat tentang nasibnya yang miris dan kesulitan keuangan, sehingga Udin setuju mempertimbangkannya. Namun ya, sepertinya pemilik barunya bukan si Udin, tapi pria yang selalu membawa korek kayu ini. Malamnya Mire pun istirahat bersama rekan kerjanya, curhat tentang mantan pacar yang masih berusaha menghubunginya. Jadi penyebab mereka putus karena si mantan adalah anak mami. Bahkan kukunya saja harus dipotong oleh maminya, sehingga Mire yang baru tahu itu langsung mengakhiri hubungannya. Temannya sih ingin memperkenalkan Mire dengan pria lain, tapi Mire menolak karena saat ini ia nggak ingin menikah. Selain trauma yang disebabkan sang ayah, Mire juga ingin fokus dengan ibu dan adiknya. Nah, ketika pulang, Mire tambah kesel dong melihat ibunya menyiapkan upacara buat ayah yang nggak dianggapnya itu. Sehingga sang ibu berusaha membujuk kalau meskipun ayah adalah orang asing bagi mereka, tapi tetap aja Mire ada karena ayahnya. Jadi sang ibu mengadakan upacara itu untuk perpisahan terakhir kali, membuat Mire teringat masa kecilnya. 모든 것이 한 방에 해결됐던 만능주문. Ya, bagi Mire yang gak dekat dengan ayahnya, sang ibu adalah jalan keluar dari semua masalahnya.
termasuk ketika ayahnya menghancurkan semuanya. Sang ibu rela kerja serabutan demi biaya kuliahnya. Dan ketika ia berhasil kerja di J+, ia dengan senangnya mengabari sang ibu, menyuruhnya berhenti kerja serabutan lagi. Pokoknya Mire akan menanggung semua beban hidup sang ibu. Dan sekarang karena sang ibu yang minta, ia pun terpaksa setuju. Alhasil mereka pun memberikan penghormatan terakhir buat sang ayah. Tapi karena gak ada yang sedih, ya sang ibu pura-pura nangis biar mereka lebih menghayati aja gitu. Namun si Medal tiba-tiba menggonggong macam melihat hantu, membuat mereka ketakutan karena arwah sang ayah beneran nongol. Saking takutnya sang ibu terjatuh. Namun jelas dong mereka tampak terkejut, baru tahu kalau ayahnya masih hidup. Apalagi si Udin tiba-tiba datang memperkenalkan kalau Tuan Mojin inilah pemilik baru apartemen tersebut. 오래전에 갖다 버린 아버지가 우리 집 건물주가 되어 돌아왔다. Nah, kembali ke 11 tahun lalu, setelah resmi bercerai, Ayon berterima kasih karena Mojin memberikan hak asuh anak kepadanya. Namun Mojin terus memohon rujuk, tapi Ayon gak peduli, membuat Mojin sangat sakit hati. Apalagi Ayon berkata, 제일 잘못한 게 박무진을 만난 거야. tapi apa alasan si Mojin diceraikan? Ya, para tetangga inilah yang sangat tahu ngagibain semua kejelekan Mojin di masa lalu. Jadi dulu Mojin adalah atlet, tapi karena nikah cepat, dia harus merelakan cita-citanya. Tapi masalahnya, Mojin sangat percaya diri menjadi pengusaha. Saking percaya dirinya, dia tidak memperhitungkannya. Seenaknya minjam duit, tapi belum cukup sebulan, usahanya sudah bangkrut. Dan itu terus dilakukannya, hingga Ayon yang jadi korban. Tapi sebelum lanjut dengan cerita itu, kita kembali ke sekarang, di mana si Mojin yang beli perabotan rumah asal nunjuk sana sini, layaknya orang kaya baru. 10만 원 이상이면 저걸 다 준다는 말 아니야? 내 계산 틀렸나? Ya, karena gak ingin mengusir salah satu penghuni, Mojin pun terpaksa memperbaiki unit 302 yang terbakar itu, di mana si bungsu mata duitan ini jelas langsung mendekat kepada sang ayah, ingin memperjelas bukannya sang ayah meninggal kecelakaan. Namun si Mire tiba-tiba datang menunjukkan tatapan mautnya biar si mata duitan gak mendekati sang ayah. Ya, Mire ingin si Mojin tahu kalau mereka tuh gak ada hubungan apa-apa lagi, meminta deposit sewanya, memastikan bahwa mereka akan pindah dari sana. Jadi Mojin hanya boleh menghubunginya, tidak dengan ibunya. Alhasil, sepulang kerja, Mire mengajak ibunya mencari kosan baru. Tapi masalahnya, deposit dan uang sewa naik drastis. Tapi mereka nggak nyerah, pokoknya harus menemukan tempat baru biar nggak melihat si Mojin lagi. Sementara si mata duitan malah memeriksa harga apartemen tersebut, terkejut dari mana ayahnya dapat 3 miliar won. Nah, setelah berhari-hari keliling, mereka belum menemukan kosan yang cocok, membuat Mire sangat kelelahan. Berbeda dengan Mojin yang senyum-senyum menyapa tetangga, mengingatkan mereka tentang masa lalu. Dan sekarang Mojin membuktikan bahwa dirinya sudah sukses. Tapi ya, itu membuat si kacamata semakin curiga kalau Mojinlah pelaku pembakaran tersebut. Nah, si Taepyeong rupanya tinggal dekat sana. Dan seperti biasa, Mireya naik lift, lupa nekan tombol saking pusingnya. Sehingga Taepyeonglah yang membantu diam-diam. Sementara Mojin yang beres-beres melarang pembantunya menyentuh tas aneh tersebut. Setelahnya, ia menyuruh si bungsu beli makanan, tapi saat ingin menyalakan rokoknya, ya, tetangga dipanggil Bobby ini menyapanya karena merasa familiar dengan Mojin. Padahal ia bukan penghuni lama di sana, membuat Mojin tersenyum seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Ya, memang ada yang aneh dengan Mojin, mulai dari korek api kayu, dan dari mana dapat duit membeli apartemen tersebut. Beralih ke Mire yang sudah pusing, malah dibikin pusing si mantan yang tiba-tiba nongol malabraknya. Gak mengakui bahwa mereka telah putus, karena maunya si mantan, dialah yang memutuskan Mire. 나 이제 가도 되니? 가도 내가 먼저 가. Membuat Mire sangat malu,
apalagi rekan kerjanya menonton secara live, termasuk si Taepyeong. Jadinya ia pun menghindari rekan kerjanya, dan Taepyeong yang ngerti itu menawarkannya tumpangan. Alhasil mereka pun mulai dekat, di mana Taepyeong yang melihat lutut Mire terluka memberikannya obat lalu pamit pergi. Di lain sisi, topik dari mana si Mojin dapat duit banyak menjadi perbincangan para penghuni, bahkan menjadikannya bahan taruhan. Istri si kacamata dipanggil Wati ini mulai menjelaskan kecurigaan suaminya membuat mereka lagi-lagi tertawa, utamanya si pemilik salon yang sudah bosan mendengar analisa gak jelas suami si Wati. Malamnya ketika Ayon pulang, Mojin rupanya sudah menunggu. 나 안 보고 싶었냐? Jelas saja Ayong terdiam, tapi teringat kalau dia mantannya, ia ingin pergi. Namun Mojin memperjelas bahwa Ayon dapat tinggal di sana, bahkan gak perlu membayar sewa. Gak jauh dari sana, Taepyeong latihan taekwondo, gak berhenti mengingat kejadian tadi bersama Mire. Sementara Mire menatap tempat taekwondo itu, membayangkan saat dulu ketika tempat tersebut adalah warung baru ibunya, di mana ketika itu mereka berharap agar usaha tersebut dapat sukses. Ayong pun memperingatkan si Mojin kalau itu uang terakhir hasil polis asuransi yang dicairkan. Jadi Mojin gak boleh bikin masalah lagi, kalau tidak mereka akan benar-benar hancur. Nah, bulan demi bulan pun berlalu, warung mereka bertambah ramai. Namun suatu hari, rentenir tiba-tiba menghancurkan warung tersebut akibat si Mojin lagi-lagi minjam duit tapi bangkrut. Jadinya warung itu pun ditutup demi membayar utang si ayah. Dan Mire yang murka akhirnya mengucapkan kata yang sangat menyakitkan itu. 우리 가족 앞에서 죽을 때까지. Dan sekarang mereka berdua gak akan pernah melupakan kejadian pedih tersebut. Besoknya demi membantu Mire, Ayon pun mencairkan taperanya yang gak seberapa itu. Tapi setelah banyak tempat, lagi-lagi sang ibu gak suka kosan tersebut, membuat Mire mulai emosi. Apalagi melihat story si mata duitan. New house, Bisa, apa flex? 우리 아버지 좀 못해. Jadinya mereka pun bertengkar karena Mire menganggap ibunya gak ingin pindah. Ya, Mire ingin membuktikan bahwa dirinya gak butuh Mojin. Meskipun ia harus patah tulang, tapi sang ibu gak ingin membebani Mire lebih jauh. Alhasil ia pun menemui Mojin di bar si Bejo. Marah mengapa si Mojin membeli apartemen tersebut, yakin kalau Mojin ingin mengganggunya. Namun Mojin akhirnya jujur bahwa ia memang sengaja karena ingin balikan, menjelaskan bahwa ia sudah berusaha dengan sangat keras hingga sampai sekarang. Jadi wajar dong kalau ia ingin keluarganya kembali kepadanya, membuat Ayon terdiam. Namun Mire yang melihat mereka jelas marah, langsung berlari ingin menyerang, tapi si Taepyeong mengira Mojin adalah om-om hidung belang, tapi Ayon malah memanggilnya sayang. Jelas dong Taepyeong terkejut, baru tahu kalau Mojin adalah ayahnya Mire. Namun Mire justru senang dengan tendangan maut tadi. Pokoknya tidak ada kedamaian di antara mereka. Yang menarik adalah si Bobby yang abis minum akhirnya teringat kalau malam sebelum kebakaran terjadi, ia melihat Mojin jalan bersama pemilik apartemen. Apakah benar Mojin yang sengaja membakar apartemen yang menyebabkan pemiliknya tewas? Paginya, supermarket tiba-tiba ramai akibat para gadis ingin melihat Taepyeong, membuat Mire bingung, padahal penyebab semua itu karena dirinya. Ketika pingsan sebelumnya, Taepyeong yang dengan jantannya menggendong Mire membuat gadis-gadis akhirnya tahu kalau ada satpam ganteng di sana. Namun sekarang, Taepyeong yang melihat Mire malah menyapanya, ingin minta maaf atas kejadian semalam. Tapi Mire meminta agar Taepyeong gak membocorkan siapa ayahnya. Kalau tidak, ia akan memecat Taepyeong melalui koneksinya di kantor pusat. Padahal kan Taepyeong gak ada niat begitu, karena memang ia hanya ingin minta maaf. Di lain sisi, Ayon kepikiran dengan tawaran Mojin semalam yang gak perlu bayar uang sewa. Alhasil ketika Mire membawa penyewa baru yang akan menggantikan uang depositnya,
Ayon meminta mereka pergi karena nggak jadi menjualnya. Jelas saja Mire protes, tapi ibunya menjelaskan bahwa ini pilihan yang tepat. Setidaknya dengan gratisnya uang sewa, mereka bisa ngumpulin duit banyak dan pindah ke rumah yang lebih mewah. Menjamin kalau ia tuh nggak akan balikan dengan si Mojin. Karena itu, Mire pun terpaksa menemui Mojin, menjelaskan bahwa Mojin gak perlu besar kepala hanya karena memberi mereka sewa gratis. Toh selama bercerai, Mojin gak pernah memberi uang kepada ibunya. Bertanya apa tujuan Mojin sebenarnya. 네 엄마 널 꼬시려고. Ya, Mojin akhirnya jujur bahwa tujuannya membeli apartemen itu untuk kembali menjadi ayah. Mengajak Mire taruhan kalau ia gagal membujuk mantan istrinya balikan selama 4 minggu, maka ia akan memberikan apartemen tersebut. Dan pastinya Mire setuju. Di lain sisi, Bobby yang curiga kalau Mojin yang membunuh pemilik apartemen sebelumnya segera ke toko Chunsik, suami si Dora ini, untuk membeli gembok. Namun Mojin malah datang, membuat Bobby ketakutan, segera sembunyi. Ya, Bobby adalah penyewa unit di basement, makanya ia yang paling ketakutan karena unitnya jarang dilewati orang. Singkatnya, melihat perjanjian Mojin dan Mire, Udin jelas gak setuju, tapi Mojin gak peduli. 끝까지 가야지. Siangnya, Bobby senang karena Chunsik membawakannya gembok yang ingin ia beli semalam. Tapi tahu kalau gembok itu dibalikan oleh Mojin, ia seketika panik. Apalagi saat Chunsik pergi, si Mojin malah datang. Alhasil, Bobby pun mengumpulkan para tetangga, bercerita bahwa ia melihat Mojin bersama pemilik apartemen sebelum kebakaran terjadi. Alhasil, yang lain juga mulai bersuara, di mana pemilik salon yang unitnya tepat di depan unit pemilik apartemen menjelaskan kalau waktu itu ia mendengar suara pria muda. Begitupun si Bejo yang kemarin gak sengaja melihat tato Mojin yang berolahraga macam mafia yang sangat kuat. Si Dora juga gak mau ketinggalan kalau setelah kebakaran ia sempat melihat Mojin keluar dari kantor polisi lalu singgah di warung tahu yang menjadi kebiasaan mantan narapidana. Alhasil, si kacamata yang paling curiga sejak awal menjelaskan bahwa baru-baru ini tuh ia nggak sengaja memergoki Mojin membakar di atap dengan korek kayu, sama persis dengan korek kayu yang ia temukan di halaman setelah kebakaran terjadi. 천주임! 생전에 우리 건물은 죽어도 안 판다고 했었잖아. 맞아요. Besoknya, Mojin mulai merebut hati para tetangga, di mana si bungsu ditugaskan memberi bingkisan kepada mereka semua. Sementara Mojin memberikannya sendiri kepada Ayon. Tapi pastinya Ayon menolak. Sedangkan Mire yang ingin naik lift. 이 정신 나간 자식 뭐지? Lah, rupanya mereka ayah dan anak. Tapi masalahnya rekan Mire bernama Yon yang suka cari muka ini jelas tahu kalau itu suara Tuan Nam. Jadinya mereka pun segera menarik Mire masuk. Gak mau rahasia mereka bocor. Ya, mereka tadi bertengkar akibat si Taepyeong minggat dari rumah dan malah jadi satpam di sana. Tapi si Taepyeong mah gak peduli. Yang penting dirinya dapat hidup mandiri. Di lain sisi, ada yang aneh ketika pemilik salon bertemu Mojin, di mana wajah canggung mereka menunjukkan bahwa mereka tuh punya hubungan spesial. Namun, yang terpenting bagi Mojin sekarang mengajak si bungsu jalan-jalan sambil bertanya mengapa Mire dan Ayon masih bertahan di lingkungan tersebut. Sehingga si bungsu bercerita bahwa kakak dan ibunya ingin membuktikan kepada tetangga di sana kalau mereka tuh dapat bangkit dari keterpurukan. Ya, setelah kekacauan yang dibuat Mojin dulu, para tetangga selalu bergunjing dan meremehkan mereka, membuat Mojin emosi memberi kartu kredit kepada si bungsu. Pokoknya si bungsu dapat membeli apa aja, yang penting bisa pamer kepada tetangga, membuat si bungsu semakin kagum kepada sang ayah. Namun ketika pulang, mereka malah bertemu si Bagong, om-om mesum yang sangat dibenci si bungsu, melapor kepada ayahnya kalau saat mereka ngekos dulu di tempat si Bagong itu selalu menggoda ibunya, membuat Mojin sangat marah. Malamnya, 하루만 얼마 썼는지 아냐? 네가 무슨 자선 사업가야? ya entah dari mana si Mojin mendapat uang. Intinya ia hanya berkata bahwa Udin dapat meningkatkan kekayaannya. Tapi lagi-lagi ia berpapasan dengan pemilik salon
yang bilang kalau ia akan tetap menjaga rahasia mereka. Namun Mojin malah bertanya kesehatannya, membuat pemilik salon nampak pengen nangis, segera masuk ke rumah. Sementara Taepyeong mengajak Mire makan sambil meminta untuk menjaga rahasianya. Namun Mire sudah tahu itu, toh ia juga nggak ada niat membocorkan. Selain nggak peduli dengan keluarga orang, mereka juga kini memegang rahasia masing-masing. Dengan begitu, mereka pun mulai akrab. Tapi ngomong-ngomong soal identitas Taepyeong, Mire jelas malu. Mengapa sebelumnya ia ngaku punya koneksi di kantor pusat. Nah, sesampainya di rumah, ia bingung dong melihat banyak barang mahal. Yah, itu ulah si bungsu, membuat mereka marah, menyuruhnya mengembalikan semua barang itu. Pokoknya mereka nggak mau menerima barang gratisan dari si Mojin. Besoknya, para tetangga gak berhenti bergunjing, apalagi mereka mendengar kabar kalau Mojin habis menghajar si Bagong semalam. Dan Mire yang mendengarnya jelas kesel. Tapi masalahnya, si Dora yang ada di supermarket langsung melabrak Ayon, menuduh Ayon menyembunyikan kejahatan Mojin. Jadinya situasi kacau balau. Apalagi Mojin yang kebetulan di sana berusaha melindungi Ayon, membuat Dora sangat ketakutan. Tapi Mire yang datang segera mencegat Mojin, langsung merangkul ibunya sambil marah kepada Tante Dora. Mengapa ibunya yang dipermasalahkan akibat ulah orang asing itu? Yah, bagaimana Mire nggak marah? Dulu ketika usaha ibunya bangkrut akibat ulah Mojin, bukannya membantu, para tetangga ini malah bergunjing dan meledek mereka. Dan sekarang hal yang sama terulang lagi, segera membawa ibunya pergi dari sana, lalu minta maaf kepada atasan. Hal itu membuat Mojin sangat sedih. Namun si bungsu tiba-tiba datang sambil membawa alat kejujuran, ingin membuktikan apa yang digibahin para tetangga, membuat Mojin semakin sedih karena keberadaannya, keluarganya yang kena getahnya. Karena itu besoknya ia pun menelpon Mire, minta maaf atas apa yang terjadi, berjanji kalau para tetangga gak akan berani lagi mengganggu Ayon. Di mana ia segera ke kantor polisi menjelaskan tentang kebakaran tersebut. 동동동 가족 빌라 화재 사건. 내가 내 발로 직접 찾아왔다고. Masalahnya, si kacamata yang membuntuti mengira Mojin menyerahkan diri. Apalagi Mojin terlihat membentak polisi. Padahal kan si Mojin marah karena polisi nggak mau melanjutkan kasus yang sudah ditutup itu. Tapi karena melihat si kacamata di sana, Mojin yang marah menyuruhnya mengumpulkan para tetangga sekarang. Nah, di kafe si Bejo, Mojin pun membenarkan apa yang digunjingin para congor ini. Mulai dari korek kayu, tato mafia, sampai dirinya yang bersama pemilik villa sebelum kebakaran. Tapi ia sudah menjelaskan semua alibinya kepada polisi. Yang intinya ia membeli villa itu karena ingin kembali kepada keluarganya. Jadi harusnya mereka nggak mengganggu Ayon dan anaknya, tapi bertanya kepadanya saja. Saking marahnya, Mojin menyuruh Bejo memberinya alkohol. Tapi setelah dibawakan, Mojin malah diam, membuat mereka ketakutan. Padahal 골든벨 울릴 거니까. ya, Mojin justru ingin mentraktir, membuat mereka akhirnya senang. Dengan begitu, Mojin pun dapat merebut hati para tetangga, dan Mire yang tahu itu semakin kesal. Nah, sebelum lanjut, kita kembali ke beberapa hari sebelumnya, ketika si Bagong merayu kasir di warung, tapi Mojin yang mengikutinya sejak tadi langsung menghajarnya, mengingatkan agar si Bagong gak melakukan itu lagi, utamanya kepada keluarganya. Jadi ketika kecil dulu, Mire sangat dekat dengan ayahnya. Tapi gak mau menjadi atlet seperti sang ayah, melainkan mencari nafkah, bahkan gak mau menikahi atlet. 근데 아빠 일하러 안 가? Meskipun kesal, sang ayah tetap sayang kepada putrinya, membalikan sepeda baru sebagai hadiah ultah, biar Mire menjadi atletis sepertinya. Namun sekarang, mereka bagai kucing dan anjing yang saling berseteru merebut hati Ayon. 차만입니다. 이걸로 해주세요. 많이 파세요. Sementara si Dora meminta maaf kepada Ayon atas kelakuannya kemarin. Tapi meskipun tersenyum dan memaafkannya, Ayon gak sebaik yang mereka pikirkan, menyinggung apa yang pernah mereka lakukan kepadanya. 그냥 무시하고 사는 거죠. 그럼 갈게요. Nah, ketika berpapasan dengan Mojin,
Ayon pun protes, mengapa kakak Mojin gak tahu pembelian apartemen itu. Ya sebelumnya Mojin yang penasaran pura-pura menghubungi mantan iparnya pakai nomor lain. 30억이야. 당무진이가? 아, 누님도 Makanya ia bingung mengapa bisa Mojin kaya mendadak. Tapi Mojin justru protes karena ia memang sengaja gak memberitahu kakaknya, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Di saat yang sama, Taepyeong yang pulang merasa ada yang masuk ke kamarnya, ingin menendangnya, padahal itu sang ayah. 여기서 뭐 하시는 거예요? 넌 뭐 하려고 한 건데? 비밀번호 어떻게 하셨어요? Ya, Tuan Nam masih berusaha mengajak anaknya pulang, namun Taepyeong tetap menolak. Nah, ketika jalan-jalan, ia nggak sengaja melihat Mire yang stres akibat para tetangga memujinya sebagai anak si Mojin. Alhasil, Mire pun ke tempat karaoke, ingin melampiaskan emosinya, namun karaokenya malah tutup. Secara kebetulan, Taepyeong ingin ke tempatnya melatih taekwondo, sehingga ia mengajak Mire, membuat Mire terdiam, baru tahu kalau Taepyeong adalah seorang atlet nasional. Dan dengan begitu, Mire pun dapat melampiaskan emosinya. Gak menyangka kalau itu dapat membuat mereka semakin dekat. Sementara Mojin juga stres akibat para tetangga gak berhenti memberikannya bingkisan, padahal ia hanya ingin dianggap sebagai manusia normal. Namun ia gak sadar kalau si kacamata masih saja mencurigainya. Besoknya, Mojin mengumumkan akan memberi sewa gratis kepada para penghuni selama 3 bulan. Tapi Mire malah memberikan uang sewanya. Ya, Mire gak akan terlena dengan gratisan itu, di mana ia selalu menyempatkan waktu menghalangi Mojin yang berusaha mendekati ibunya. Bahkan ketika Mojin membeli bunga, ia muncul macam hantu. 장미 있나요? Jelas dong, Mojin gak mau kalah, malah balapan dengan Mire. Tapi secara kebetulan, Taepyeong hampir menabraknya. Dan Mire malah nyewa skuter, membuatnya tertantang. Langsung minjem sepeda Taepyeong, membuat Taepyeong bingung. Melihat tabiat ayah dan anak tersebut sama-sama gak mau kalah. Jadinya ketika sampai, Mojinnya melihat skuter di sana, hanya bisa menghela nafas panjang, memberikan bunga tersebut, mengakui kekalahannya. Nah, saat diantar kuliah, si bungsu mulai protes, menganggap Mire menghalangi hubungan ibu dan ayah. Jelas dong, Mire marah karena dirinya yang paling tahu bagaimana ibunya menderita karena Mojin. Tapi, 엄마 아빠 이혼할 때 나한테 아무도 안 물어봤잖아. ya saat itu si bungsu masih kecil dan gak tahu apa-apa. Tapi sekarang ia sangat ingin ayah dan ibunya rujuk. Hanya saja tanpa sepengetahuan yang lain, si bungsu malah bolos kuliah, menemui seseorang yang ngaku sebagai pengusaha sukses. Dan itu membuat si bungsu terpengaruh untuk berhenti kuliah dan jadi pengusaha saja yang terlihat lebih gampang. 현재 너 진짜 자퇴하려고? 뭐 계획이라도 있는 거야? 아니, 계획이 Di lain sisi, Ayon gak sengaja melihat Udin menelpon seseorang. 하루아침에 졸부된 놈들이 다 그렇지 뭐. Sehingga ia semakin penasaran ada hubungan apa Udin dan Mojin yang bisa dapat duit dengan mudah itu. Ingin segera bertanya ke Mojin bagaimana caranya. Tapi yang aneh, si Udin memandangi kepergian Ayon dengan wajah menyeramkan. Sementara Mojin menjenguk makam pemilik villa sebelumnya. Di saat yang sama, ketika rapat, produk tteokbokki Mire dinobatkan sebagai penjualan terlaris bulan ini. Dan Tuan Nam langsung memujinya. Padahal yang ada di pikirannya adalah kejadian di lift waktu itu. Gelisah jangan sampai Mire membocorkan identitas anaknya. Sialnya lagi, ketika pulang, Mire dan rekannya selif dengan Taepyeong. Dan rekannya ini malah menanyakan siapa anak CEO yang digosipkan Sion itu, biar ia dapat cari-cari muka. Namun Mire pura-pura bodoh. Karena itu, Taepyeong segera minta maaf karena sudah merepotkan Mire. Tapi Mire nggak masalah. 걱정 마요. 승진은 내 능력으로 할 거니까. Sementara Ayon pusing sejak tadi menghubungi Mojin tapi nggak diangkat. Namun ketika berjalan di tempat sepi, alhasil Mire yang ingin beli kulkas kebingungan akibat ibunya gak ngangkat telepon. Sementara Mojin dan si bungsu dengan semangat menyiapkan tas mahal yang akan diberikan kepada Ayon. Gak berapa lama Mire pun datang menunjukkan kulkas yang baru dibelinya. Namun Mojin yang menyadari banyak panggilan tak terjawab dari Ayon jelas panik. Apalagi ketika menelpon, yang ngangkat malah si Chongsik yang menjelaskan ponsel Ayon tergeletak di jalan.
Jadinya mereka pun segera berpencar mencari sang ibu. Dan gak berapa lama Mire mendapat telepon dari polisi sehingga mereka segera ke sana, di mana Mojin langsung ngamuk. Padahal Ayon santai aja di sana bersama Wati dan Dora. 뭐야? 왜 다 우리로 몰려왔어? Ya, rupanya orang yang mencegat Ayon tadi adalah si Bagong. Tapi Ayon melawan. Sedangkan Dora dan Wati yang mendengar itu segera membantu sehingga si Bagong kabur. Tapi Ayon gak membiarkan itu. Jadilah si Bagong babak belur seperti sekarang, membuat Mojin semakin emosi. Berani-beraninya bajingan ini mengganggu istrinya. Hanya saja masalah itu membuat Mire terdiam, memilih pulang sendiri. Teringat saat dulu ketika ia melihat si Bagong merayu ibunya dan ia yang marah hampir saja menimpuk si Bagong. Namun ia nggak berani melakukannya. Tapi tadi Mojin justru beringas melindungi ibunya. Padahal kan ia ingin menunjukkan kepada Mojin kalau mereka tuh baik-baik saja sejak Mojin pergi. Tapi faktanya ternyata tidak. Namun Mojin rupanya mengikuti sejak tadi, ngerti apa yang dirasakan putrinya. 잘하고 있어. 애연이 곁에 책임지고 가정 노릇하느라. Ia pun minta maaf atas semua kesalahannya, meminta Mire melepaskan beban itu karena sudah menjadi kewajibannya sebagai kepala keluarga. Tapi 아버지 같은 가장은 절대 안 되려고요. ya, meskipun sulit, Mire sama sekali nggak mau berdamai dengan Mojin yang dulu seenaknya melepaskan beban itu. Alhasil, ia pun sembunyi di sudut taman, ingin melampiaskan kesedihannya, tapi Taepyeong malah datang dan pastinya Mire menyuruhnya pergi. Namun tiba-tiba hujan turun sehingga Taepyeong kembali. Selain melindungi Mire dari hujan, ia juga nggak ingin orang lain, khususnya tetangga, melihat Mire bersedih. 너 온 동네에 소문나는 것보단 나한테만 들키는 게 낫지 않냐? Yang menarik adalah si Jongin, pemilik salon ini, rupanya punya hubungan spesial dengan si Mojin. 당연히 미쳤지. 남자 잘못 만나면 인생이 그렇지 뭐. Nah, dulu mereka menikah seadanya. Jangankan resepsi, foto studio pun yang paling murah. Tapi Mojin berjanji akan membahagiakan Ayon di masa depan. Namun sekarang berbanding terbalik dengan senyuman mereka dulu. Nah, Jongin yang pulang memanggil si Mojin dengan nama Thailandnya. Mengembalikan uang yang dulu Mojin tinggalkan kepadanya. Namun Mojin menolak. Tapi 아이는 떠났어요. ya, entah anak siapa yang dimaksud. Intinya, anak yang dikandung Jongin meninggal nggak lama setelah ia kembali ke Korea. Besoknya, Mire yang tak melihat kulkasnya lagi-lagi protes mengapa ibunya mengembalikan kulkas itu tanpa sepengetahuannya. Tapi sang ibu nggak peduli karena nggak mau Mire terbebani. Menyuruhnya menabung duit itu saja untuk masa depan Mire nantinya. Hal itu membuat mereka lagi-lagi bertengkar sehingga Mire ke kantor dengan kesalnya, tapi berubah ketika bertemu si Taepyeong. Ia mulai gugup, wajahnya merah, tapi nggak mau mengakui perasaannya. Berbeda dengan ayahnya yang penuh percaya diri, menggoda mantan istrinya, tapi bingung karena kali ini si Ayon setuju diajak makan. Malamnya, Ayon rupanya memberi nasihat agar Mojin nggak menghamburkan duitnya karena para tetangga termasuk Udin hanya memanfaatkannya. Tapi Mojin rupanya sudah tahu itu dan bukan masalah baginya. Intinya ia hanya ingin Ayon menerimanya sebagai kepala keluarga lagi. Tapi 새 여자 만나. 현 여자한테 그만 미련 끊고. ya, menurut Ayon pilihannya menceraikan Mojin adalah keputusan yang tepat. Karena dengan begitu masa depan anak-anaknya membaik dan Mojin bisa sukses seperti sekarang. Jadi ia nggak ingin menjilat ludahnya sendiri. Toh yang terpenting mereka berdua harus menjalankan peran orang tua bagi anak-anak meskipun bukan suami istri lagi. Memintanya berhenti bersaing dengan Mire yang sudah banyak berkorban membuat Mojin terdiam cukup lama. Lalu ya, kata-kata itu membuatnya sangat sedih. Tapi melihat Mire memasang CCTV di sana demi keamanan sang ibu, ia pun maksa membantu.
Di saat yang sama, Udin nampak gelisah setelah kata-katanya didengar Ayon kemarin. Takut jika Ayon membocorkannya kepada Mojin, tanda kalau Udin tuh punya niat jahat. Besoknya, meskipun libur, Mire tetap harus ke kantor, sehingga ibunya terpaksa jalan-jalan sendiri, di mana Dora dan Wati membawanya ke salon buat perawatan. Maunya mereka sih, Ayon harus balikan dengan Mojin, tapi jelas aja Ayon kesal, memastikan kalau ia nggak akan pernah balik dengan si Mojin itu, bahkan ingin mencarikannya istri baru. 얼른 새 출발하라고. 도대체 이제 미래 엄마 그만 들려볼까? Yah, Jongin yang tahu rahasia Mojin hanya terdiam mendengarnya. Malamnya, Mire yang pulang kerja masih saja ditelepon urusan kerjaan yang belibet, membuatnya sangat kesel. Gak sadar kalau Taepyeong memperhatikannya sejak tadi. Jelas saja itu membuatnya malu. Mengapa juga si Taepyeong selalu muncul ketika ia lagi rapu-rapunya. Namun itu membuatnya tersadar kalau Taepyeong mulai mencuri hatinya. Sehingga ia menyuruh Taepyeong pergi saja dan gak ikut campur lagi dengan urusannya. Di saat yang sama, Ayon gak sengaja melihat Jongin yang mabok teler depan apartemen, sehingga ia segera membantunya naik ke atas. Sekalian membantu membereskan kamar Jongin yang berantakan. Namun ia terperangah menemukan foto itu. Alhasil, ia pun mulai uring-uringan. Meskipun Mojin adalah mantannya, tapi ia jelas cemburu jika Mojin pernah mencintai Jongin. Membuat kedua anaknya bingung, apalagi setiap malam Ayon gak berhenti menonton acara liburan ke Thailand. Jadinya Mire salah paham, mengira ibunya pengen liburan ke sana. Sehingga ia mulai mengatur waktunya agar dapat membawa ibunya ke Thailand. Masalahnya adalah J+ lagi mengalami penurunan penjualan. Bahkan penyuplai bahan baku cumi untuk tteokbokki itu gak mau lagi memberikan bahan bakunya. 우리 오늘부로 더 이상 너네한테 납품 안 한다. 아니 이모 Membuat Tuan Nam pusing segera mencari Mire untuk menyelesaikannya. Alhasil Mire buru-buru menemui penyuplai tersebut. Tapi Taepyeong yang gak sengaja mendengarnya malah pengen ikut. Ngaku kenal dekat dengan supplier. Di saat yang sama, Ayon yang gak berhenti merenung teringat saat pertama kali bertemu Jongin yang baru pindah di apartemen tersebut, di mana Jongin dengan wajah judesnya ngaku baru pindah dari Thailand. Namun Ayon tahu bahwa Jongin sedang hamil. 몇 개월이에요? Beberapa bulan setelah hari itu, ia gak sengaja melihat Jongin teler, sehingga ia segera menolongnya. Dan besoknya, ia langsung memberikan sup hangat dan berkata, 자기가 잘못해서 이런 거 아니야. 그냥 이번엔 인연이 아니었던 거야. Yah, rupanya Jongin baru saja keguguran dan itu membuatnya menangis sejadi-jadinya, sehingga sejak saat itu mereka sangat dekat seperti saudara. Tapi sekarang Ayon gak habis pikir jika anak yang dikandung Jongin waktu itu adalah anak si Mojin. Ia pun berkali-kali ingin menanyakannya, tapi gak berani, terpaksa melampiaskan emosinya seperti biasa di tempatnya kerja sambilan sebagai pemungut bola bisbol. Di lain sisi, Mojin yang stres hanya bisa mabok-mabokan, mulai menyerah dengan tujuannya kembali sebagai kepala keluarga. Di saat yang sama, Mire akhirnya berhasil menemui supplier, segera bersujud agar J+ tetap dikirimkan bahan baku. Tapi suppliernya tetap saja menolak. Namun, 잘 지내셨어요? lah rupanya dia adalah saudara dari nenek si Taepyeong. Makanya tadi itu Tuan Nam gak berkutik, di mana Taepyeong langsung memberikannya kue kesukaan sambil memberi kode agar Mire juga melakukan hal yang sama. Dengan begitu, sang nenek pun cerita kalau Tuan Nam sudah berkali-kali janji kepadanya untuk mempromosikan penyelam di sana sebagai penyuplai bahan baku. Tapi sampai sekarang belum ditepati. Makanya ia memutuskan kerjasama. Alhasil, Mire pun berjanji akan mempromosikannya melalui produk tteokbokkinya. 네, 저희 공식 SNS랑 홈페이지에 캠페인 띄우고 적극 홍보하겠습니다. Ya, sekarang kan promosi daring lebih efektif. Bahkan Mire berjanji akan jadi penyelam jika tidak mempromosikannya. Membuat sang nenek tertawa dan setuju. Senang melihat semangat Mire.
Nah, mumpung masih di sana, mereka pun jalan-jalan di pantai, di mana Mire berterima kasih atas bantuan Taepyeong. Namun, melihat Mire kedinginan, Taepyeong langsung memasangkan jaketnya sambil mengajarkan cara melepas depresi di sana dengan teriak. Tapi tiba-tiba orang lain di sampingnya juga teriak, yang gak lain adalah Mojin, depresi dengan nasibnya yang ditolak. Tapi melihat Mire di sana, ia jelas bingung dong, pengen marah. Putrinya diajak oleh pria, tapi nggak bisa juga marah. Kan dirinya sudah bukan kepala keluarga lagi. Dan Taepyeong yang ngerti memberikan ruang buat mereka. Dengan begitu, Mojin pun berkata bahwa ia kembali untuk menebus kesalahannya serta mengurangi beban berat di pundak Mire selama ini, meskipun sudah terlambat. Namun karena nggak ada kesempatan, ia pun ngaku nyerah. Setelahnya ia minta maaf ke Taepyeong karena dirinya, Mire, mungkin gak akan suka kepada atlet lagi seperti Taepyeong. 이 집 여자들 운동하던 놈한텐 네가 갈렸거든. 미안하다. Nah, saat pulang, Mire yang melihat kamera CCTV-nya terganti ke yang lebih canggih, mulai tersentuh dengan niat baik ayahnya, meskipun ia belum mampu menerimanya. Besoknya, ketika makan bersama rekannya, Mire malah nggak sengaja memergoki si bungsu keluyuran bersama pengusaha itu. Jadinya si bungsu pun jujur kalau ia sudah cuti setahun, berjanji akan mengganti semua uang Mire selama ini. Membuat Mire seketika murka, apalagi si bungsu membawa nama sang ayah yang pasti akan membantunya dalam usaha. Padahal kan selama ini Mire lah yang mati-matian membantunya. Karena itu Mire pun mengajak Mojin bertemu. Di saat yang sama, Ayon yang masih uring-uringan mencari Mojin. Tapi karena nggak ada di apartemennya, ia malah curiga kalau Mojin pergi bersama Jong In. Apalagi si Bejo yang lewat mengabari bahwa ia baru saja melihat Mojin masuk ke kafenya. Padahal kan yang menemui Mojin adalah Mire yang marah menuduh Mojin menghasut si bungsu hingga berani putus kuliah. Namun Mojin tiba-tiba memberikan sertifikat apartemen karena ia ingin menepati janjinya yang kalah dalam taruhan itu. Di saat yang sama, Ayon malah ke salon memastikan keberadaan Jongin. Tapi karena salonnya tutup, ia jadi percaya kalau si Mojin pasti jalan bersama Jong-in. Gak sengaja menjatuhkan foto itu di sana. Mire sendiri malah menolak sertifikat itu. Gak terima jika Mojin ingin lepas tanggung jawab. Pokoknya Mojin harus mengembalikan si bungsu ke jalan yang benar. Namun melihat ibunya di luar, ia jelas panik dong. Segera mengunci pintu lalu bersembunyi. Takutnya ibunya ngamuk jika tahu mereka taruhan. 죽을 것 같은데. 감히 자기가 속이다 얘기했다고. Nah, setelah merasa aman, Mojin pun keluar. Tapi Ayon rupanya masih di sana, ingin masuk memeriksa. Tapi pastinya Mojin nggak membiarkannya. Segera menggendongnya menjauh dari sana. Alhasil, Ayon dengan marahnya bertanya, apakah benar Mojin yang menghamili Jongin di Thailand? Namun, 질투하냐고. jelas dong si Mojin tersenyum sambil pergi karena tahu betul kalau mantan bininya ini cemburu. Nah, dituduh cemburu, Ayong semakin uring-uringan. Apalagi saat nyapu, si Mojin malah ada di sana. 뭐 심란한 일이나 보네. 5만 대다 청소하고 다니는 거니. Jadinya ia pun menyuruh Mojin mengurus mobil kuning itu yang selalu membuat Mire telat ke kantor. Dan pastinya nih, sebagai seorang ayah, Mojin setuju tanpa diminta. Tapi ia harus pergi sarapan dulu bersama si bungsu. Nah, ketika pulang, si pemilik mobil kuning muncul marah-marah, menuduh cucu Mbak Dora yang merusak mobilnya. Padahal kan itu ulah si bungsu. Jadinya si gade ini ingin menghajar si bungsu, tapi 어떻게 저동실 한 방에 세운 거지? 정신 말로 만든 진짜 압축. membuat semuanya kagum, utamanya Ayon. Dengan begitu, si gede pun minta maaf, berjanji nggak akan parkir mobilnya lagi di sana. Beralih ke Tuan Nam yang stres karena Taepyeong yang diajak ke pemakaman besok malah menolak. Padahal itu peringatan kematian ayah Tuan Nam. Sedangkan Jong-in yang sebelumnya melihat Ayon menjatuhkan foto itu di depan salonnya, akhirnya cerita tentang pertemuannya dengan Mojin di Thailand. 그 동네 살면서 처음 만난 한국인이었어.
Yah, rupanya Jong In sudah mengandung sebelum bertemu Mojin. Atau dengan kata lain, ayah bayi itu bukanlah si Mojin. Sialnya, Jong In ditinggalkan kekasihnya dan sebagai sesama orang Korea nih, Mojin dengan setia membantu. Dan untuk foto itu, Jong In sengaja menyimpannya bukan karena Mojin, tapi karena hanya itu satu-satunya foto bersama bayi yang dikandungnya. Saat itu, Jong In sangat ingin kembali ke Korea, tapi karena nggak ada biaya, ia terpaksa kerja di bar malam. Jong In sih tertawa karena kata-kata itu juga yang diucapkan si Mojin ketika tahu apa yang dikerjakannya. Bahkan Mojin memberikan semua uangnya agar Jong In bisa kembali ke Korea tanpa harus kerja seperti itu. Alasannya karena Mojin teringat wanita yang kesulitan membesarkan anak-anaknya akibat salah pasangan. Yah, meskipun diceraikan, Mojin gak pernah sekalipun melupakan Ayon dan anak-anaknya. Lalu alasan mengapa Jong In merahasiakan itu karena pekerjaan mereka yang memalukan, termasuk apa yang dikerjakan si Mojin. 얘 지금 뭘 신고 있는 거야? Yah, karena ukuran kakinya sama dengan wanita jadi-jadian di sana, penjualan sepatu pun sangat laris ketika Mojin menjadi modelnya. Meskipun ia harus menanggung malu, yang penting mah dapat duit banyak. Jelas dong, Ayon tertawa membayangkannya. Hanya saja ia masih bingung dari mana Mojin bisa kaya seperti sekarang. Sementara yang bersangkutan malah cengar-cengir, yakin kalau Ayon masih cinta kepadanya. Malamnya, Mire pun memastikan agar Mojin dapat membuat si bungsu melupakan obsesi bisnisnya. Padahal mah si bungsu sangat bahagia tinggal bersama ayahnya. Besoknya, Mojin pun pergi bersama si Udin yang nampak gelisah, takut kata-katanya yang didengar Ayon kemarin bocor ke Mojin. Padahal mah yang dipikirin Mojin sekarang bagaimana merebut hati Ayon. Secara kebetulan, Ayon bertemu pelanggan yang sukanya gratisan, tapi saat ditegur, pelanggan ini malah marah-marah. Beruntung, Mojin muncul, langsung membeli semuanya, membuat pelanggan gratisan ini malu. Gak hanya itu, Mojin juga menunggu di luar dengan gaya paling kerennya, hanya untuk memberi hadiah, sekaligus menemani Ayon pulang. Hal itu tentu membuat Ayon mulai luluh, berbeda dengan Mire yang sibuk mikirin rencana membawa ibunya liburan ke Thailand. Namun ibunya yang tahu jelas bingung dong. Toh ia sama sekali nggak mau ke Thailand, tapi Mire malah sudah membeli tiket. Masalahnya ketika di kantor, membuat Mire sangat bingung. Tapi karena nggak mau ngebatalin cutinya, ia pun memajukan peluncuran produk beberapa hari ke depan. Meskipun ujung-ujungnya dia sendiri yang pusing kesana kemari, bahkan terpaksa begadang. Beruntung Taepyeong menyadarinya, segera membantunya apapun itu, termasuk mengantarnya pulang. Besoknya Taepyeong pun terpaksa menghadiri upacara kematian kakeknya, tapi di sana ia malah jadi bahan gosipan keluarga lain. 시어리보다 더 닮은 것 같지? 회장님, 남회장 텀이면 닮지 말아야 될 텐데. Yah, rupanya Taepyeong bukan anak Tuan Nam, tapi adik seayah, atau dengan kata lain, Taepyeong anak dari istri lain pimpinan sebelumnya. Tapi Tuan Nam rela menjadikannya anak demi menjaga nama baik keluarga. Dan status itulah yang membuat Taepyeong merasa menjadi beban keluarga. Makanya kabur dari rumah sejak remaja. Dan sekarang ia yang gak kuat dengan gosip itu, memilih pergi dari sana. Gak peduli meskipun Tuan Nam mencegatnya. Di lain sisi, Ayon malah memergoki si bungsu keluar dari rumah Mojin. Jadinya si bungsu pun ngaku terkait cuti kuliah dan bisnis yang ingin diurusnya. Sehingga Mire menyuruhnya tinggal bersama Mojin saja. Membuat Ayon cukup terkejut. Sedangkan Mire sukses besar dengan peluncuran dalam waktu singkat itu. Membuatnya dipuji-puji sehingga ia dapat cuti dengan tenang. Berharap besok ia bisa membawa ibunya bersenang-senang di Thailand. Padahal kan ibunya lagi semrawut setelah tahu yang dilakukan si bungsu. Kasihan kepada Mire yang mati-matian menanggung mereka. Secara kebetulan Mojin menemuinya sehingga ia pun membahas masalah tersebut. Dan Mojin berjanji akan menjaga si bungsu baik-baik dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Di saat yang sama, Mire yang ingin pulang malah menemukan Taepyeong berbaring di luar sana,
membuatnya panik, terpaksa menggendongnya pulang. Tapi karena nggak tahu alamat kosannya, Mire pun kepikiran membawanya ke hotel. Sedangkan Ayon curhat kalau selama ini tuh ia kasihan dan malu kepada Mire. Dirinya yang orang tua, tapi Mire yang menanggung semua bebannya. Jadinya ia pun mabok sehingga Mojin terpaksa membawanya ke hotel terdekat. Namun, 너 지금 여기서 뭐해? 어머니 여기서 뭐 하는데? lah mereka malah bertemu dong. Mire marah karena ibunya pergi bersama Mojin. Begitupun ibunya marah karena Mire ke hotel bersama pria lain. Dan perang dunia ketiga pun akhirnya terjadi. Besoknya Mire yang cuti minggat dari rumah, tapi juga nggak jadi liburan ke Thailand, di mana secara kebetulan nih ia bertemu si Taepyeong. Sementara Ayong semakin ganas dan brutal melampiaskan seluruh kekesalannya kepada Mojin. Apalagi Mire mengirim pesan agar tidak mencarinya. 아버지랑 다시 잘 되면 난 집 나갈 거야. 영원히. Ia pun ingin mencari Mire kemanapun, tapi Mojin yang tahu ia demam segera mencegatnya, membawanya kembali masuk ke rumah. Sedangkan Mire diajak ke kosan Taepyeong, di mana dua teman kosan Taepyeong malah mengira mereka pacaran. Jadinya karena nggak punya tujuan, Mire terpaksa masuk. Tapi masalahnya pakaian di koper itu semuanya untuk liburan, membuatnya terpaksa memakai apa yang ada, padahal udaranya sangat dingin. Namun itu membuat ketiga pria ini terkesima. Taepyeong yang ngerti segera memberinya jaket, dan untuk menghibur Mire, mereka mengadakan pesta bakar-bakar daging sambil mabok. Di saat yang sama, Udin dipusingkan dengan tagihan les anaknya, padahal ia nggak punya duit lagi, mana kartu kreditnya udah limit. Ia pun kepikiran memakai nama Mojin untuk pengajuan kredit, namun Mojin tiba-tiba nelpon, mengabarinya kalau ia baru saja mengirim gaji, membuat Udin terkejut karena jumlahnya sangat gede. Tapi Mojin memang sengaja karena tahu kalau Udin butuh duit, bahkan meminta Udin mengabari jika butuh duit tambahan. Bukannya sedang, Udin malah kesel karena sebenarnya Udin adalah siswa terpintar di SMA Mojin dulu, tapi sekarang malah jadi jongos si Mojin. Nah, selesai makan bareng, Mire baru melihat pesan ibunya yang minta maaf dan mengajaknya ngobrol empat mata, membuat Mire terdiam sejenak. Alhasil, ia pun curhat ke Taepyeong. Begitupun dengan Taepyeong, akhirnya curhat tentang statusnya yang bukan anak Tuan Nam, tapi adik tirinya. Jadi, selain rasa bersalah, ia juga merasa dirinya seperti nggak diterima di keluarganya sebagai anak. Dan itu mulai membuat Mire bersimpati, hingga terciptalah suasana romantis. Namun, jadinya Mire pun segera pamit pulang. Singkatnya, wali kelas Mojin saat SMA dulu meninggal, di mana teman-teman masa SMA-nya, termasuk si Udin, ngumpul di sana. Dan mereka tuh yakin bahwa Udin sebagai orang terpintar di sekolah dulu pasti sudah sukses, berbeda dengan Mojin yang selalu diajarin Udin dulu. Masalahnya mereka nggak tahu kalau Mojin ada di sana, dan Udin yang kesel malah keceplosan. 그 새끼 예나 지금이나 뭐 하나 제대로 할 줄 아는 게 없는 놈이야. 능력이라곤 짓벌도 없는 주제. Untungnya Mojin gak mempermasalahkan itu, tapi Udin yang menyadari malah mengejar, protes mengapa Mojin memberinya gaji yang banyak seolah-olah meledeknya. Padahal kan Mojin melakukan itu karena memang tulus ingin membantu. Toh apa yang dilakukan Udin kepadanya selama ini jauh lebih besar dari uang yang dibayarkan, membuat Udin terdiam. Gak berapa lama Ayun juga datang melayat karena dulu tuh wali kelas tersebut memberinya hadiah saat melahirkan Mire. Nah, di luar Mojin malah bertemu dengan si Cholhong, atlet bisbol yang selalu ikut dengan Mojin dulu. Tapi sejak Mojin cedera bahu, karir Cholhong melesat drastis, bahkan sekarang menjadi pelatih. Gak berapa lama rekan yang lain pun muncul meledek Mojin yang gak ada apa-apanya. Jelas dong Ayong yang mendengar itu gak terima. 철웅이 기억나지? 무진이 뒷공문이 졸졸 따라다니던 딱가리. Ya, Ayong ngaku masih menjadi istri, pamer bahwa mereka tuh punya banyak gedung baru yang harus segera diurus. Intinya Ayong kesel dengan rekan bisbol Mojin, padahal dulu tuh kalau nggak ada Mojin, tim bisbol mereka nggak akan juara.
Tapi sekarang mereka semua malah membuang Mojin. Tapi yang terpenting dari itu, Ayong ingin menunjukkan ke Mojin bahwa pernikahan dini yang mereka lakukan dulu bukan hanya Mojin yang berkorban, tapi dirinya juga. Hanya saja Mojin gak menyadari hal itu. 인생에서 엄청난 걸 포기한 게 네밖에 모르는 거. Sesampainya di rumah, Mire sudah menunggu, minta maaf karena sudah membuat ibunya cemas. Namun melihat 2 gelas di sana, Mire malah salah paham, mengira ibunya masih berhubungan dengan Mojin. Saking keselnya, ia gak peduli lagi tentang itu. Yang penting ibunya juga gak boleh mencampuri hidupnya lagi. Di lain sisi, si kacamata masih sibuk menyelidiki Mojin, bukan untuk mengungkap kejahatan, tapi kisah itu malah diangkatnya dalam sebuah novel. Yakin kisah unik tersebut akan membawanya sebagai penulis terbaik. Besoknya Udin gak bisa beli makan karena kartu kreditnya limit. Untung Jongin muncul mentraktirnya, menyuruhnya datang ke salon saja jika ingin membayarnya. Yah, si Jongin cari-cari kesempatan PDKT dengan si Udin. Sedangkan Mire yang gabut meminta Taepyeong mengajarinya bersepeda. Dan secara kebetulan Mojin yang ada di sana baru nyadar alasan mengapa Mire belum tahu bersepeda. Yah, dulu karena pusing dikejar rentenir dan harus meninggalkan karir bisbolnya, Mojin selalu gak sempat mengajari Mire. Memilih mabok-mabokan, di mana Cholhong memberinya nasihat, tapi malah menyalahkan pernikahan Mojin sebagai penyebab hancurnya karir Mojin. Karena dulu saat Ayon ingin melahirkan Mire, Mojin harus kerja kasar demi biaya persalinan, dan itu membuat bahunya cedera. Masalahnya Mire kecil gak sengaja mendengar itu, sehingga ia menyalahkan dirinya, bahkan membuang sepedanya. Dan sekarang Mojin yang nyadar jelas merasa sangat bersalah. Bisa-bisanya ia memberikan luka seperti itu ke putri kecilnya. Namun tiba-tiba orang naik skuter hampir menabrak Mojin, sehingga Mire yang melihatnya langsung lancar bersepeda demi melindungi sang ayah. Alhasil tangannya pun keseleo, membuat 2 pria ini panik. Bahkan dokter pun dibentak-bentak. Tentu saja Mire kesal, tapi Mojin lebih kesal lagi. Mengapa Mire melindunginya? 아니 그럼 눈앞에서 사고 난다고 그냥 보고 있어요? 그냥 보고 있었어야지. 무시했어야지. 내가 다치든 죽든 말든. Nah, selesai diobati, Mojin hilang entah kemana, di mana Taepyeong sengaja mendorong Mire keluar, lalu memberikannya kepada Mojin. Memberikannya waktu buat ayah dan anak ini ngobrol dari hati ke hati. Mojin pun meluruskan apa yang didengar Mire di masa lalu itu. Kalau baginya, bisbol hanyalah permainan yang berakhir ketika ia sudah kembali ke rumah. Dan keluarga adalah rumah baginya. Makanya ia gak ada pilihan selain kembali kepada mereka sekarang. Jadi ia minta maaf atas semua kesalahannya. Memastikan kalau hal paling bahagia di hidupnya adalah memiliki Mire dan si bungsu. Membuat Mire seketika nangis mengingat masa indahnya bersama sang ayah. Masalahnya adalah Ayong menemukan surat perjanjian Mire dan Mojin yang menjadikan Ayon sebagai taruhan. Yang pasti itu membuatnya sangat murka. Nah, sekembalinya di rumah, Ayong langsung menunjukkan surat itu, membuat mereka segera bersujud minta maaf, utamanya si Mojin, menjelaskan kalau itu adalah idenya, jadi Mire gak bersalah. Namun Ayong gak peduli, karena dengan setujunya Mire atas taruhan itu, maka sama aja kalau Mire gak menganggapnya sebagai seorang ibu. Yang harusnya tuh dialah yang menanggung semuanya, bukan Mire. Namun itu malah membuat Mire emosi. Membuat mereka semua terdiam. Beruntung luka Mire tadi membuat Ayong melupakan masalah itu sementara. Besoknya masa cuti Mire habis, di mana ia yang masuk kerja berusaha ngomong ke ibunya, tapi sang ibu masih marah. Jadinya Mire pusing bagaimana cara baikan dengan ibunya, karena ia sadar kalau kata-katanya semalam sangat kelewatan. Di jalan pulang ia lagi-lagi bertemu Taepyeong yang langsung mengajaknya makan, menunjukkan banyak perhatian. Bahkan kali ini tuh Taepyeong langsung mengajaknya ngedate besok. Namun Mire menolak, bukan gak setuju, tapi ia harus menyelesaikan masalahnya dulu dengan sang ibu. Dan Taepyeong pun setuju. Di saat yang sama
Ayong ke rumah Mojin. Selain merobek surat perjanjian itu, ia juga curhat bahwa mereka sebagai orang tua telah menyulitkan anak-anak mereka, utamanya kepada Mire. Makanya ia sangat marah dengan perjanjian itu karena selama ini mereka tanpa sadar menjadikan Mire kepala keluarga, padahal harusnya merekalah sebagai orang tua yang harus memikulnya. Mojin pun minta maaf, meminta Ayon menyalahkannya saja karena memang semua ini adalah salahnya. Dengan begitu, Ayong pun merasa tenang. Besoknya, si bungsu dengan rajin buang sampah, gak sadar dengan si kacamata yang mengambil sampah itu. Ya, si bungsu ingin menunjukkan kalau dirinya tuh adalah anak yang dapat dibanggakan. Padahal itu pertama kalinya ia bersih-bersih. Tapi karena hal tersebut, ia pun gak sengaja menemukan tas Mojin yang gak boleh dibuka oleh siapapun. Membuatnya sangat terkejut. Begitupun dengan si kacamata yang terkejut menemukan berkas aneh. Ayong sendiri curhat kepada Mbak Dora bagaimana rasanya ditinggalkan anak yang sudah menikah. 엄청 허전했지. 특히 우리 큰딸이랑 난 그냥 한 몸이었거든. Ya, Ayong kini gak mau membebani Mire lagi, sehingga ia ingin bersiap kalau saja Mire pindah rumah dan hidup mandiri. Tapi kan melepas anak yang bersama sejak kecil adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh seorang ibu, dan membayangkannya saja sudah membuatnya sangat sedih. Nah, sekembalinya di rumah, Mire malah menyiapkan kejutan, minta maaf atas kata-katanya yang gak serius kemarin, segera memeluk ibunya dengan sangat sedih. Ya, masalah keluarga mereka hampir beres. Namun tiba-tiba si Cholhong mengirim tiket VIP pertandingan bisbol antar malam, pengen Mojin menonton bersama Ayong. Karena sampai pertengahan musim, tim yang dilatih Cholhong terus-terusan kalah, berharap Mojin menjadi pembawa keberuntungan. Di saat yang sama, anak pemilik apartemen sebelumnya tiba-tiba menghubungi si Udin karena masih ada masalah yang belum beres dalam penjualan apartemen tersebut. Dan sepertinya Udin ingin memanfaatkan itu. 일단 저랑 좀 만나시죠. Sedangkan Mire panik karena Tuan Nam tiba-tiba memanggil ke ruangannya. Membayangkan apa jangan-jangan Tuan Nam gak terima jika ia dekat dengan Taepyeong. Toh hanya dirinya yang tahu status Taepyeong sebenarnya. Padahal saat di sana, Tuan Nam hanya ingin memuji atas kinerjanya yang sangat baik, bahkan berencana menjadikannya manajer. Tapi sebelum itu, Tuan Nam minta tolong agar Mire membujuk Taepyeong bergabung di tim manajemen J+. 속초 대표랑 같이 갔다. Ya, Tuan Nam sudah tahu kalau Taepyeong membantu Mire mengurus masalah supplier sebelumnya. Makanya ia yakin kalau Mire yang meminta, Taepyeong pasti akan nurut. Di lain sisi, si bungsu mengajak ibunya melihat isi tas rahasia Mojin, membuat Ayon terperangah karena rupanya isi tas tersebut adalah kenangan berharga keluarga mereka. Mulai dari pakaian bayi Mire dan si bungsu, sampai album yang menyimpan sejuta kenangan bahagia yang gak akan terulang itu. Foto masa kecil, sampai karya-karya anak mereka, dan yang terpenting, foto yang menceritakan kisah cinta mereka. Yah, dulu Ayon adalah cheers di tim bisbol Mojin, dan karena sering bertemu, Mojin pun menyatakan cintanya. Tapi saat itu, Ayon menolak karena ingin mengejar cita-citanya sebagai artis dan ingin punya pacar yang banyak sebelum melepas masa lajangnya. Meskipun begitu, Ayon tetap menerima Mojin sebagai cinta pertamanya. 먼저 이번 시즌 우승, 메이저리그 진출. 금액 Malamnya, karena yakin Ayon gak mau diajak, Mojin pun terpaksa mengajak si bungsu nonton bisbol. Sedangkan Tuan Nam merayakan ulta Taepyeong sambil membahas Mire. Jelas dong Taepyeong marah, yakin kalau Tuan Nam memanfaatkan Mire untuk membuatnya gabung di perusahaan. Tuan Nam sih jujur kalau ia memang ingin melakukan itu, tapi Mire menolak karena percaya dengan semua keputusan Taepyeong. 그건 어려울 것 같습니다. 남대편 씨가 스스로 결정해야 될 문제인 것 같아서요. Seketika Taepyeong tersenyum bahagia, akhirnya menemukan wanita yang percaya kepadanya, segera keluar mengajak Mire bertemu. Singkatnya, pertandingan pun dimulai dan Mojin sangat terkejut karena yang muncul adalah Ayon yang tiba-tiba berkata, 돈 좀 꺼줘.
Ya, setelah berpikir matang-matang, Ayon akhirnya memutuskan melepaskan putrinya yang harus hidup mandiri. Karena itulah yang terbaik buat Mire. Jadi, ia meminta Mojin membantunya mewujudkan hal tersebut. Membuat Mojin tersenyum karena ia akan mewujudkan apapun keinginan Ayon. Apalagi itu berhubungan dengan kebaikan anak-anaknya. Namun tiba-tiba tim bisbol Cholhong membalikkan keadaan. Entah Mojin membawa keberuntungan. Intinya malam itu semuanya berbahagia, termasuk Mire yang sedang menyiapkan kue ultah buat Taepyeong. Karena itu Taepyeong yang tahu masalah Mire sudah beres akhirnya mengungkapkan cintanya. Nah, Mire dan Taepyeong akhirnya menjalani hari-harinya dengan sangat bahagia, layaknya sepasang manusia yang dibabuk cinta. Gak sadar dengan apa yang direncanakan Ayon. Alhasil ketika pulang ke rumah, Mire bingung dong mengapa pin kunci rumahnya terganti. Segera menghubungi ibunya, tapi ia malah disuruh ke sebuah alamat. Sesampainya di sana, ia bertambah bingung mengapa semua barang-barangnya ada di tempat itu. 오늘부터 여기가 네 집이야. Jelas dong, ia menolak, marah menuduh ibunya mengusirnya, tapi ibunya gak peduli. Pokoknya mereka harus menjalani hidup masing-masing dan Mire gak perlu mengkhawatirkannya lagi. Di mana Ayon meninggalkan Mire dengan wajah dingin, padahal di ujung jalan ia gak mampu lagi menahan tangisannya. Berpisah rumah dengan putri yang selalu menemani harinya selama ini. Beruntung Mojin setia menenangkannya. Toh mereka melakukan ini demi kebaikan Mire. Di saat yang sama Tuan Nam membahas kontrak Taepyeong sebagai satpam yang sudah hampir selesai. Mengajaknya gabung ke perusahaan, tapi Taepyeong malas ngejawab. Padahal mah Tuan Nam mengerti perasaan Taepyeong setelah melihat fotonya terpajang di sana. Karena dulu tuh ia berjanji akan mengajak Taepyeong keliling Korea bersepeda, tapi nggak pernah terwujud karena Tuan Nam sibuk menjadi CEO. Besoknya, mumpung hari libur dan lagi kesal-kesalnya, Mire pun melampiaskan amarahnya di tempat si Taepyeong. Sambil curhat, membuat Taepyeong tersenyum. Ngerti kalau Ayon melakukan itu demi kebaikan Mire. 그럼 가요. 어디 잘 살아보려요. Sementara Mojin berusaha menghibur Ayon yang kesepian, mengajaknya melakukan apa yang ingin dilakukan Ayon selama ini, termasuk bermalas-malasan. Sedangkan si kacamata masih saja sibuk mencari tahu alasan mengapa Mojin bisa kaya demi melanjutkan novelnya. Masalahnya adalah anak pemilik apartemen sebelumnya dipanggil Ija menemui teman-teman ayahnya. Akhirnya tahu kalau ayahnya berinvestasi di perusahaan Dragon, tapi kena tipu. Dan karena dulu si Mojin bermain di tim Dragon, ia pun yakin kalau perusahaan itu milik si Mojin yang menipu ayahnya. Udin sendiri pusing setelah menerima protes dari Ija, tapi Jongin lagi-lagi muncul macam mantu, mengajaknya makan. Jujur, kalau ia tuh suka kepada Udin. Toh ia tahu kalau Udin adalah duda beranak dua. Tapi karena Udin mumet, ia pun menolak traktiran tersebut. Beralih ke Taepyeong yang menemani Mire berbelanja sekaligus menyiapkan segala sesuatu. Karena Taepyeong sudah terbiasa hidup mandiri, berbeda dengan Mire yang masih belajar. Tapi saat menaruh barangnya di rumah, Mire malah gak sadar dengan catatan yang terjatuh. Toh yang dipikirannya sekarang, mengapa ibunya sama sekali nggak nelpon. Karena itu ia pun mencari tahu, tapi malah bertambah kesal akibat melihat ibunya senyum-senyum bersama si Mojin. Alhasil ia pun mengajak Mojin bertemu, marah mengapa dirinya dianggap kesulitan menanggung semuanya. Padahal bagi Mire yang kerja keras banting tulang selama ini nggak ada masalah. Dan yang terpenting nih, ia masih nggak terima jika Mojin kembali menikahi ibunya. Membuat Mojin terdiam. Besoknya Ayon menemui Taepyeong yang sibuk mengantar siswa taekwondonya, di mana salah satu siswa pamit gak akan latihan lagi karena bosan. Tapi Taepyeong yang tahu kalau anak ini gak ada biaya, membolehkannya latihan tanpa bayar. Jelas dong anak ini protes kalau ia tuh bukan gak punya duit, tapi bosan aja. Membuat Ayon tersenyum. 학생으로 뽑혔다는 뜻이죠, 사범님. 네, 맞아요. Ya, Ayon berkata begitu untuk menjaga perasaan anak tersebut. Sehingga sang anak pun setuju kembali latihan
tanpa harus merasa bersalah. Ayon sih ngerti itu, karena dulu Mire juga merasakan hal yang sama, bahkan gak pernah meminta apapun demi menjaga perasaan sang ibu. Jadi Ayon mengingatkan agar Taepyeong gak melukai putrinya. 지켜라. Sementara Mojin mulai memberi nasihat kepada si bungsu, tapi si bungsu masih saja ingin menjadi pengusaha, sehingga Mojin ingin mendengar alasannya. Apakah si bungsu ingin berbisnis agar lebih berguna bagi orang-orang, atau hanya karena ingin dibilang keren aja? Membuat si bungsu terdiam, karena memang ia hanya ingin nampak keren. Tapi itu membuatnya ngambek kepada sang ayah. Singkatnya, saat mereka ingin makan bareng, yang lain malah nongol. 편지? 밥을 먼저 먹고 나서 줄을 서면 안 되나? 아이고 편지 어떻게 알고 줄을 섰어? Alhasil, mereka pun terpaksa gabung sambil merahasiakan hubungan mereka, di mana si Park lagi-lagi menasehati mereka seperti biasa, utamanya ke Taepyeong yang hanya seorang satpam. Untungnya Taepyeong menganggap itu candaan belaka, tapi saat ingin kembali ke kantor, Mojin malah mengantar Ayon tepat di sana, sambil sedikit beradegan mesra. Namun menyadari Mire, 정말 사람들 키 드네요. 다음에 또 불러주시오. 예, 또 가세요. padahal mah semuanya juga tahu kalau Ayon ada hubungan dengan Mojin. Masalahnya saat ingin masuk kantor, Ija tiba-tiba mencegat Mire. 그냥 한번 보러 왔어요. 남의 자식 눈에 피눈물 나게 한 사람의 자식은 어떻게 생겼나? Membuat Mire bingung tapi nggak terlalu peduli. Singkatnya, rekan Mire yang menangani produk kosmetik nggak menemukan model iklan yang cocok karena modelnya harus wanita parubaya yang cantik alami. Tapi kandidat yang ada semuanya hasil operasi plastik. Namun melihat Ayon di sana, seketika mereka yakin kalau Ayon tuh adalah orang yang mereka cari-cari. Ya, secara kebetulan kontrak Ayon di supermarket sudah hampir selesai. Tapi mendapat tawaran itu, ia nggak percaya diri, meminta waktu untuk berpikir. Nah, saat kerja, sang ibu sedih karena Mire masih saja judes kepadanya. Padahal Mire juga stres dengan hubungan seperti itu. Untung, Taepyeong selalu menemaninya pulang, bahkan kali ini memberikan hadiah sepeda, biar Mire dapat memakainya ke kantor. Tapi saat masuk, Mire pusing lagi melihat rumahnya berantakan. Ya, namanya wanita karir, ia nggak terbiasa dengan beres-beres. Toh yang melakukan itu selama ini adalah ibunya. Tapi dengan begitu, ia pun tersadar dengan perjuangan sang ibu selama ini, yang rutin membersihkan rumah, sampai-sampai ia nggak sadar kalau rambutnya sering rontok dan mengotori rumah. 그동안 엄마가 티 안 나게 완벽하게 평생 해온 거. Gak berapa lama, ia akhirnya menemukan kertas itu. Catatan sang ibu berisi tips and trik membersihkan rumah. Dan yang terpenting, sang ibu berpesan kalau meskipun Mire tinggal di sana, tapi ibunya akan selalu menunggu di rumah jika Mire sedang kesulitan dan ingin menangis. Di saat yang sama, Ayon duduk di kamar Mire yang sangat dirindukannya sambil menangis sesenggukan, mengingat semua kenangan indah saat bersama dulu. Namun Mire tiba-tiba datang tanpa banyak tanya, langsung memeluk ibunya, satu-satunya manusia yang selalu ada saat seorang anak membutuhkan tempat bersandar dan berkeluh kesah. Dengan begitu, Mire pun minta maaf karena nggak menyadari pengorbanan ibunya selama ini. Dan yang terpenting, ia ingin menceritakan hari-harinya kepada sang ibu semalaman. Beralih ke Mojin yang pusing setelah mendapat kabar dari Udin terkait apartemen itu. Singkatnya, saat sibuk kerja, Tuan Nam tiba-tiba memperkenalkan Taepyeong sebagai putranya yang akan kerja di sana sebagai junior. Membuat semuanya terkejut, apalagi mentor yang ditunjuk adalah 변미래 주임으로 하지. Jadi sebelumnya, Taepyeong setuju dengan tawaran ayahnya, tapi dengan syarat hanya kontrak 3 bulan. Itu pun dirinya lah yang menentukan apakah lanjut atau tidak. Dan Tuan Nam setuju. Namun Taepyeong gak menyangka kalau ayahnya menempatkannya di bawah bimbingan Mire. Ya, Tuan Nam tahu betul kalau si Taepyeong akan kerja serius jika bersama Mire. 아버지, 남시열 사장님.
Gak peduli dengan chatnya, bahkan menyuruh asistennya menghalangi Taepyeong jika ingin menemuinya. Sementara Mojin memberikan 1 juta won buat si bungsu sebagai modal usaha dan wajib menghasilkan minimal 100.000 won. Kalau tidak, si bungsu harus melanjutkan kuliah. Ayon sendiri menyetujui tawaran iklan itu meskipun ia nggak percaya diri. Namun saat ingin berangkat, si Mojin malah sudah nunggu dengan mobil artis yang sudah disewanya. Toh bukannya impian Ayon selama ini ingin naik mobil seperti itu sebagai artis. Masalahnya ketika di ruang makeup, Ayon malah memergokinya. 뭐 하세요? 매니저. Hal itu membuat Ayon semakin gugup, tapi Mojin segera memijat tangannya. Kan hal itu juga yang dilakukan Ayon dulu ketika ia gugup sebelum bertanding. Nah, syuting iklan live pun dimulai, tapi Ayon masih saja gugup, bahkan menjatuhkan makeupnya. Sementara para tetangga sangat terkejut melihat Ayon di TV. Beruntung Ayon teringat kata-kata Mojin tadi, sehingga ia mulai tersenyum dan berkata, 중년이 되면요. 방에 불 끄고 화장을 하기 시작해요. "Yah, masalah setiap ibu parubaya adalah kerutan yang membuat mereka sedih. Tapi untuk pertama kali, Ayon senang melihat wajahnya di cermin setelah menggunakan makeup tersebut. Seketika orang yang menonton termasuk para tetangga memesan kosmetik tersebut. Dan dalam hitungan detik, kosmetiknya pun ludes. 쿠션 팩트 전체 매진입니다. 네, 감사합니다. 지금 주문하시고 대기하신 분들까지는 Dengan begitu, Mire pun tersenyum. Akhirnya dapat melihat ibunya saat tidak menjadi ibu. Yah, terkadang ayah dan ibu mengorbankan cita-citanya demi sang buah hati. Makanya sekarang, Ayon ingin mengejar kembali cita-citanya yang sempat terlupakan itu. Dan pastinya Mojin setia mendukung. Hanya saja melihat wajah Mojin, Ayon merasa kalau ada yang Mojin khawatirkan. Tapi Mojin gak ngaku. Malamnya, si Par pun mengadakan pesta penyambutan buat Taepyeong. Padahal ia hanya ingin minta maaf akibat sebelumnya ia selalu ceramah panjang lebar. Padahal mah Taepyeong gak masalah. Toh ia hanya ingin pulang cepat bersama kekasihnya. Namun sesampainya di rumah, Mire bingung dong melihat Mojin di sana. Yah, Mojin memastikan apakah rumah tersebut aman. Mire sih ngerti itu, tapi gak mau peduli karena belum menerima Mojin sebagai ayahnya. Bertanya tentang status apartemen tersebut membuat wajah Mojin tiba-tiba berubah murung. Yah, Mire masih kepikiran dengan kedatangan Ija. Besoknya, meskipun pacaran, Mire tetap memperlakukan Taepyeong sebagai juniornya di kantor, membuat semuanya terkejut, utamanya si Par. Bahkan Taepyeong disuruh mengurus promo di supermarket. Sementara Tuan Nam penasaran dengan apa yang dilakukan putranya, tapi melihatnya jadi ayam di sana, ia bengong dong. Taepyeong yang dikenalnya keras malah jadi penari gak jelas. Di saat yang sama, Mojin minta maaf ke Ija atas semuanya. Tapi Ija tetap marah menuduh Mojin menipu ayahnya dan membakar apartemennya hingga merebutnya. 그러니까 저 얼마든지 원망하셔도 됩니다. 마음 풀리실 때까지. Di lain sisi, Udin akhirnya ke salon Jong-in. Tapi Jong-in malah cari-cari kesempatan. 커트값 대신 내 파트너 좀 해줄래요? Setelahnya, Jong-in pun mengajak Udin ke bar si Bejo yang merayakan ultah barnya yang kesekian tahun. Masalahnya, Bejo sudah lama suka kepada Jong-in, sehingga ia memasang wajah judes kepada si Udin. 왜 저럽니까? 자, 우리 짠할까요? Sedangkan Mojin yang mabok minta maaf ke Ayon karena dirinya masih gagal seperti dulu, membuat Ayon bingung. Secara kebetulan, Mire dan Taepyeong makan dekat sana dan melihat Mojin lewat dengan wajah suram. Mire pun segera mengikutinya. Yah, si bungsu mengajak ayahnya ke bar si Bejo. Namun Ija tiba-tiba datang menyiram Mojin, membuat semuanya terkejut, utamanya Mire yang baru tiba. Apalagi Ija berkata kalau Mojin dan Udin bersekongkol menipu ayahnya dalam sebuah investasi, lalu memakai uang itu untuk membeli apartemen tersebut. 우리 아버지 돈, 우리 아버지. Ija pun ingin menghajarnya, namun Ayong tiba-tiba menghalangi, berkata kalau Mojin yang diam aja pasti punya salah, tapi ia yakin kalau Mojin tidak menipu. 뭘 믿고? 가족이니까.
Seketika semuanya terdiam, di mana si bungsu juga berkata percaya kepada ayahnya. Begitupun dengan Mire, membuat Mojin menangis, segera pergi dari sana. Udin sendiri menahan Ija untuk menjelaskan semuanya. Jadi beberapa bulan yang lalu, Mojin tiba-tiba menemui Udin untuk membeli apartemen tersebut. Tapi ayah Ija nggak mau menjualnya, mengarahkan Mojin membeli gedung lain saja. Tapi Mojin hanya ingin membeli gedung tersebut. Namun saat itu banyak orang yang mencari Mojin untuk berinvestasi, bahkan mengikuti kemanapun Mojin pergi, termasuk saat bertemu ayah Ija. 전 사장님? 그놈도 그 중에 하나였죠. Ya, orang inilah pemilik Dragon Investasi. Tapi masalahnya karena pertemuan itu, ayah Ija malah setuju berinvestasi. Gak peduli meskipun Mojin sudah menghalangi. Dan Udinlah yang menghubungkan ayah Ija dengan Dragon Investasi tanpa tahu kalau mereka penipu. Makanya sebelumnya Udin ingin bertemu Ija untuk menjelaskan semuanya, tapi malah kejadian seperti ini. Dan yang terpenting, Udin ingin Ija sadar dan gak mencari kambing hitam seperti dirinya sebelumnya yang menyalahkan Mojin atas dirinya yang enggak sukses, karena sebenarnya yang membakar apartemen tersebut adalah ayah Ija sendiri akibat investasinya bangkrut. Rencananya sih membakar apartemen untuk mengklaim asuransi, tapi ayah Ija malah terjebak dan meninggal, di mana penerima asuransi itu adalah si Ija. 나보고 갚아달라고? 좀 도와주세요, 아버지. Yah, Ija punya banyak utang, terpaksa meminta bantuan sang ayah, sehingga ayahnya nggak ada pilihan, terpaksa membakar apartemennya sendiri, hingga terjadilah seperti sekarang, membuat Ija seketika nangis, menyadari kesalahannya, ngaku kalau ia memang menjadikan Mojin kambing hitam atas kematian ayahnya, biar dirinya lega atas rasa bersalah itu. Alhasil, Ayon pun segera mengejar Mojin, meluruskan kalau Mojin gak salah. Toh kematian ayah Ija adalah takdir, membuat Mojin akhirnya berhenti nangis. Lalu ketika mereka kembali, si kacamata malah menghalangi, memohon agar Mojin cerita dari mana bisa kaya, biar dirinya gak jadi hantu penasaran. Alhasil, Mojin pun kembali ke kafe si Bejo dan menceritakan semuanya. Jadi saat warung Ayon lagi rame-ramenya, pemilik ruko malah menaikkan sewanya 2 kali lipat, membuat Ayon pusing. Dan sebagai suami baik hati, Mojin tentu gak membiarkan istrinya menyerah. Diam-diam mencari ruko lain, di mana ia bertemu agen properti bernama Bagong. Dan karena merasa cocok, Mojin berniat diskusi dengan istrinya. Tapi si Bagong berkata kalau ruko sisa 1 unit dan akan segera laku jika Mojin melewatkannya sekarang. Ia bahkan siap membantu Mojin untuk mengambil pinjaman di rekannya agar dapat membayar DP segera. 멋지게 서프라이즈 한번 하시죠. 사모님께서 얼마나 기뻐하시겠습니까? Yah, dari gelagatnya si Bagong adalah penipu, tapi Mojin yang kurang pengalaman malah menurutinya. Alhasil si Bagong menghilang, rukonya ternyata milik orang lain, dan Mojin terlilit utang pinjaman DP itu. Makanya rentenir datang membongkar warung tersebut. Nah, setelah diceraikan, Mojin gak nyerah, berusaha bertahan hidup sambil mencari penipu itu. Dan bertahun-tahun kemudian, ia mendapat kabar kalau penipu itu ada di Thailand, sehingga ia segera ke sana, terpaksa mencari uang dengan menjadi sales sepatu wanita sambil mencari si penipu. Berbulan-bulan berlalu, ia gak sengaja melihat yang bersangkutan, dan secara kebetulan pelanggannya bilang kalau orang itu adalah pemilik bar tempatnya bekerja. Alhasil, Mojin pun membuntuti dan mencari tahu semua tentangnya. Setelahnya, ia nyamar sebagai penari, dibantu pelanggan sepatunya itu, sehingga ia berhasil menyusup ke dalam, menemukan banyak uang yang disembunyikan si penipu. Sialnya, ia kepergok, membuatnya gak ada pilihan, terpaksa melawan, hingga perkelahian pun berlangsung sampai ke panggung. Si penipu yang sadar itu menyuruh pengawal paling kuatnya menyerang, membuat lengan Mojin terluka, tapi ia nggak nyerah, apalagi melihat pemukul bisbol di sana. Itu adalah keahliannya, membuat pengawal tersebut terkapar seketika. Si penipu yang takut pengen kabur,
tapi Mojin meminta sepatu pelanggannya itu lalu. Bagong yang tertangkap malah tertawa karena nggak ada satupun polisi yang berani menangkapnya di sana. Tapi Mojin santai aja, toh ia sudah membawa orang yang pasti akan menghukum si Bagong. Yah, dialah Madam Song, di mana saat Mojin membuntuti Bagong sebelumnya, Madam Song muncul cerita kalau anaknya ditipu 4 miliar oleh si kampret itu. Makanya ia juga mencarinya. Dan sekarang Madam Song sangat puas, bahkan gak peduli dengan uang 4 miliarnya itu. Memberikannya kepada Mojin sebagai bentuk terima kasihnya. Toh yang ia butuhkan hanyalah si kambing ini yang berani-beraninya menipu putrinya. Awalnya Mojin menolak, tapi Madam Song jujur kalau nasibnya sama seperti Mojin, sama-sama ditelantarkan keluarganya. Makanya Madam Song ingin Mojin memperbaiki hubungan keluarganya. Dan yang terpenting adalah alhasil Mojin pun kembali ke Korea dengan duit 4 miliar. Gak lupa menato lengannya untuk menyamarkan luka tersebut. Dan tamat. Mendengar itu semuanya terdiam antara percaya dan gak percaya. Karena rasa-rasanya nih kisah Mojin itu seperti kisah dongeng. Meskipun begitu, orang yang paling pertama percaya tetaplah istri dan anak-anaknya. Khususnya Mire yang ingin menghubungi ayahnya tapi ragu. Besoknya Ayon yang teringat kejadian semalam uring-uringan. Sampai-sampai harus ngendap keluar biar gak bertemu Mojin. Tapi Mojin malah sudah di depan, berjanji akan melancarkan hubungan mereka. Setelahnya Mojin pun ke tempat si Udin untuk memperbaiki semuanya. Di mana Udin akhirnya jujur kalau ia sangat iri atas kesuksesan Mojin. Sedangkan dirinya berakhir bangkrut karena keteledoran percaya kepada investasi dragon itu. Tapi Mojin gak mempermasalahkan hal tersebut. Toh saat ia dicarikan dulu, Udinlah yang memberinya makan. Lagian jika mereka gak baikan, dengan siapa lagi Udin minum-minum sambil curhat di kala depresi. Yah, terkadang melihat teman seperjuangan sukses duluan, kita merasa iri. Padahal hubungan persahabatan jauh lebih penting daripada itu. Singkatnya, berkat perjuangan keras Mire, seniornya meminta Mire mewakili divisi dalam presentasi produk baru di hadapan CEO. Membuat ketua divisi lain mulai iri, termasuk 2 orang yang kemarin melihat Mire dan Taepyeong pacaran. Gak berapa lama, Tuan Nam pun datang mencoba produk divisi tersebut. Tapi nggak enak, membuatnya kena marah. Berbeda dengan produk Mire yang sangat enak. 매출 목표는 어떻게 잡았지? 130개 점포 입항금 판매 수량 30개를 타겟으로 월 매출 약 5억 예상하고 있습니다. Sehingga Tuan Nam meminta Mire segera meluncurkan produk tersebut. Tapi masalahnya adalah rekanan bagian pengemasan kesulitan dengan tenggat waktu yang singkat itu. Namun Taepyeong memberi Mire semangat, siap membantunya sebagai junior. Di lain sisi, saat lagi makan bareng, Ayon tiba-tiba mendapat tawaran iklan baru. Tapi Ayon diminta mengirimkan portofolionya, membuat Ayon bingung. Namun Mojin langsung mengajaknya ke studio foto. Yah, sebagai mantan sales sepatu luar negeri, Mojin mengarahkan Ayon cara berpose seperti model. Setelahnya, Ayon pun mengajak Mojin bermain bisbol, salah satu mimpi yang dapat membuat Mojin tersenyum. Ayon pun memberikan brosur kalau tim tersebut butuh pelatih baru. Yakin kalau Mojin dapat melakukannya, membuat Mojin terdiam. Yah, Ayon tahu betul kalau selama menikah nih, Mojin membuang jauh cita-citanya sebagai atlet bisbol demi menghidupi keluarga. Makanya sekarang ia meminta Mojin melakukan apa yang sangat ingin Mojin lakukan. 이젠 가족 말고 변무진의 인생도 한번 생각해봐. Malamnya, si bungsu mempresentasikan ide usahanya, yaitu paket wisata luar negeri bersama hewan peliharaan. Yah, kebanyakan pesawat dan hotel luar negeri gak menerima hewan, makanya ia menjadikan masalah itu sebagai ide bisnisnya, bahkan sudah menyiapkan aplikasi, termasuk agen di luar negeri yang siap bekerja sama. Mojin sih senang dengan ide bisnis itu, tapi 등록했으니까 월요일부터 학원 나가. 아버지. 기업에 필요한 거라고 해서 등록한 거. Yah, Mojin tetap meminta si bungsu menyelesaikan kuliah dulu sebelum lanjut ke bisnis itu. Setidaknya si bungsu punya pemikiran yang lebih matang.
Namun itu membuat si bungsu tersinggung, menganggap ayahnya sama seperti Mire dan ibunya yang gak percaya kepadanya. 다 그래요. 우리 가족은 나한테. Singkatnya, masalah baru terjadi di kantor, di mana seseorang ngupload tulisan di website kantor tentang karyawan yang memacari anak CEO demi meningkatkan karir, membuat semua karyawan, termasuk rekan kerja Mire, terdiam membacanya. Yah, dalam sekejap, gosip tersebut merusak kerja keras Mire selama ini. Bahkan gak ada seorang pun yang menegur Mire. Sementara Ayon yang baru tahu kalau Taepyeong ternyata anak Tuan Nam sangat terkejut. Nah, direktur kemasan ini menolak permintaan Mire karena gak bisa mengerjakan produk yang butuh cepat. Tapi mendapat kabar kalau Mire pacaran dengan anak Tuan Nam, si direktur yang wajahnya tadi marah seketika tersenyum. Setuju permintaan tersebut, membuat Mire terdiam karena rasa-rasanya tuh usahanya dinilai karena hubungannya dengan Taepyeong, bukan karena kemampuannya. Gak hanya itu, ketika di kantor, ia melihat rekan-rekannya ngegibahin dirinya. Akibatnya, ia mabok. Beruntung, Taepyeong setia menggendongnya pulang. Minta maaf atas apa yang terjadi, tapi Mire gak masalah. Toh, ia hanya perlu bertahan. Besoknya, gosip Mire semakin menjadi-jadi, bahkan dituduh sebagai wanita penggoda, membuat Ayon kesal menceritakan itu ke Mojin. Sedangkan si Park mengajak anak buahnya makan bersama demi meluruskan permasalahan Mire, menjelaskan kalau mereka tuh adalah orang asing dari keluarga berbeda, tapi menjadi keluarga yang bekerja di perusahaan yang sama. Jadi mereka semua pasti tahu kalau apa yang diraih Mire sekarang karena kerja kerasnya, bukan karena pacaran dengan Taepyeong, membuat mereka akhirnya tersadar, segera minta maaf kepada Mire. Harusnya sebagai rekan kerja, mereka lah yang paling awal membela Mire. Seketika Mire nangis sesenggukan, minta maaf dan berterima kasih atas kepercayaan mereka. Yah, masalah tersebut akhirnya beres, tapi ketika sampai di depan rumah Mire, Tuan Nam tiba-tiba muncul, minta maaf kepada Mire. Namun tujuannya ke sana untuk mewujudkan rumor itu menjadi kenyataan, yaitu menikahkan Mire dengan Taepyeong. Namun, sebagai ayah, Mojin jelas gak terima Tuan Nam membiarkan putrinya jadi korban gibah. Pokoknya ia gak setuju dengan pernikahan itu, membuat mereka bertengkar hebat. 그만 손 떼고. 다물어요. Nah, Mire pun menarik Mojin masuk, di mana Mojin minta maaf karena telah mengacaukan semuanya. Mire sih marah, tapi juga senang melihat Mojin membelanya. Yah, semua anak pasti senang ketika sang ayah mati-matian membela. Dan karena sudah terlanjur, Mire meminta Mojin memperbaiki wastafelnya yang rusak sambil senyum-senyum. Begitupun dengan Taepyeong yang senang dengan pembelaan ayahnya tadi. 아니 근데 그놈이 너한테 사태질하고 막말하는데 그걸 내가 어떻게 참냐? 들어가세요. 네? Besoknya, Ayon yang mendengar kejadian semalam tentu senang, termasuk ketika Mojin cerita tentang ide bisnis si bungsu. Meskipun begitu, mereka tetap ingin si bungsu menyelesaikan kuliahnya. Sementara Mire akhirnya tahu kalau dua orang ini biang keroknya, segera melabraknya, bukan pakai cara barbar, tapi memberi nasihat agar mereka belajar dari produk perusahaan sebelah. Jangan sampai nih penjualannya berada di peringkat terbawah, berbeda dengan produk Mire yang 3 tahun berturut-turut meraih penjualan teratas. 원래 일 못하는 애들이 뒤에서 남 일곱 깎아내리기 제일 바쁘잖아. 그러니까 일 못하지. 우리 회사엔 그런 인간이 없어서 참 다행이야. 그죠? Yah, dengan begitu mereka nggak lagi berani menyebarkan rumor yang tidak-tidak. Sedangkan Ayon dan Mojin mulai pusing mendengar para tetangga yang membicarakan hubungan mereka. Mojin sih menenangkan Ayon, berkata kalau ia nggak masalah dengan kepastian hubungan. Toh tujuannya kembali hanya untuk mendampingi Ayon dan anak-anaknya jika dalam kesulitan. Jadi Ayon nggak perlu mikirin masalah kejelasan hubungan tersebut. Malamnya, meskipun ragu, Udin akhirnya menyatakan perasaannya ke Jong-in. Jujur, kalau sejak awal tuh ia suka, tapi nggak berani karena statusnya yang belum sukses, bahkan belum punya rumah. Padahal mah, Jong-in gak masalah dengan itu, karena baginya cinta harus saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.
나랑 본격적으로 썸 탈 거예요? Singkatnya, ketika libur, Mire pun membawa ibunya jalan-jalan, sekaligus memastikan kalau ia nggak masalah jika ibunya balikan dengan Mojin. Yang penting, ibunya bisa bahagia dan menjalani hidup sesuai apa yang diinginkan sang ibu. Setelah sebelumnya, sang ibu menghabiskan hidupnya mengurus Mire dan si bungsu. Di saat yang sama, Mojin menemui Taepyeong. Selain meluruskan kejadian kemarin, kalau ia hanya ingin menjalankan perannya sebagai ayah, ia juga memberi restu kepada Taepyeong. Setelahnya, Taepyeong pun menemui ayahnya yang juga gak mempermasalahkan kejadian itu. Toh sebagai ayah, ia ngerti dengan apa yang dilakukan Mojin. Namun tujuan Taepyeong ke sana untuk mengungkapkan rasa senangnya karena ayahnya melindunginya semalam. Jujur, kalau meskipun Tuan Nam bukan ayah kandungnya, tapi baginya Tuan Nam tetaplah ayahnya. 참 다행이요. 아버지가 제 아버지셔서. Meskipun begitu, Taepyeong memutuskan gak gabung di perusahaan ayahnya karena ia ingin kerja sesuai apa yang membuatnya bahagia. Dan pastinya sebagai seorang ayah nih, Tuan Nam setuju. Yang penting ketika mereka punya waktu luang, mereka dapat bersepeda bersama, layaknya ayah dan anak sesuai janji mereka dulu. Ya, semua masalah sudah hampir beres. Tersisa si bungsu yang terkatung-katung dengan nasibnya memilih minggat dari rumah Mojin. Alhasil besoknya Mojin panik dong, mengajak Ayon mencarinya. Tapi sialnya Mire datang dan akhirnya tahu apa yang terjadi. Jelas saja Mire protes, tapi nggak pusing karena yakin si bungsu nggak akan pergi jauh. Dan benar aja si bungsu keluar dari kamar. 원래 안 가실 줄은 알았는데 진짜 가성비 넘치는 가출이다. Namun si bungsu akhirnya jujur tentang perasaannya selama ini. Kalau mereka semua gak ada percaya kepadanya, bahkan saat ortu cerai dulu pun dirinya gak tahu dan hanya dipaksa pindah rumah. Ya, Ayon dan Mire melakukan itu demi melindungi perasaan si bungsu yang masih kecil. Tapi bagi si bungsu, hal itu membuatnya merasa gak dianggap. Jujur, kalau saat kecil dulu, ia selalu dibully karena gak punya ayah, tapi gak pernah cerita karena merasa pendapatnya gak pernah didengar. Seketika mereka semua terdiam, baru nyadar kalau yang ingin dilakukan untuk melindungi, tapi malah melukai hati si bungsu. Dan untuk masalah perasaan seperti ini, sang ibu adalah ahlinya, di mana Ayon mengajak si bungsu ngobrol dari hati ke hati, minta maaf sekaligus memuji atas usaha si bungsu ingin berbisnis. Jadi Ayon tuh pengen si bungsu tahu kalau mereka bukan gak percaya, tapi ingin melindungi. Gak mau jika si bungsu memilih jalan yang salah. 이젠 행동으로 보여줘. 그럼 우리도 이제부터라도 네 맘 더 잘 살피고 믿고 응원해줄게. Dengan begitu mereka pun akhirnya berbaikan, layaknya sebuah keluarga. Singkatnya, Ayon kini sibuk dengan karirnya sebagai bintang iklan. Sekali-kali liburan berdua dengan Mojin. Dan untuk hubungan, mereka memutuskan untuk menjalani apa adanya. Toh bagi mereka sekarang, kepastian hubungan gak terlalu penting karena sudah saling tahu perasaan masing-masing. 그래서 당분간은 이렇게 좀 더 살아보고 싶어. Mojin juga jujur kalau dari kejadian ini, ia selalu merenung. Andaikan ia gak menikahi Ayon, mungkin ia dapat menjadi bintang bisbol dan hidup kaya raya. Tapi ia juga sadar menjalani hidup bersama Ayon serta kedua anaknya jauh lebih istimewa dibanding hidup kaya. Dan itu jauh lebih dari cukup untuk membuat hidupnya sangat bahagia. Beralih ke Mire yang akhirnya diangkat menjadi asisten manajer, sedangkan Taepyeong kembali menjadi atlet dan pelatih taekwondo. Meskipun begitu, mereka selalu meluangkan waktu bersama, berjanji menjalani hidup yang sangat lama, bersama-sama dalam susah maupun senang. Sementara si kacamata sukses dengan novelnya yang mengangkat kisah Mojin itu. Namun ia merahasiakannya, memilih menjalani hidup sederhana seperti biasa. Toh ia sangat bahagia karena istrinya akhirnya hamil. Singkatnya, Mojin jadi pelatih bisbol, di mana Mire memberinya selamat, sekaligus bertanya mengapa Mojin gak dari dulu cerita tentang penipuan itu.
Sehingga Mojin pun jujur kalau ia malu melihat keluarganya hidup sulit akibat kesalahannya. Makanya ia hanya ingin muncul secara tiba-tiba untuk memperbaiki semuanya. Namun, 아버지, seketika Mojin terkejut karena setelah sekian lama Mire akhirnya memanggilnya ayah, di mana Mire jujur bahwa kejadian itu membuatnya membenci sang ayah, tapi itu juga membuatnya kesulitan karena sejak kecil sangat sayang kepada sang ayah, dan sekarang ia kini gak merasakan kesulitan itu lagi. 잘 돌아오셨어요. Ya, setelah bertahun-tahun kesalahpahaman antar keluarga itu akhirnya beres, di mana mereka tinggal melanjutkan hidup. Si bungsu yang menyelesaikan kuliahnya kesana kemari tes kerja demi membuktikan diri. Ayon melakukan apa yang ingin dilakukannya selama ini, menjadi bintang iklan. Begitupun Mire menjalani hidupnya sebagai wanita karir. Tapi meskipun menjalani hidup masing-masing, mereka juga meluangkan waktu untuk menikmati hidup bersama. Dan tamat. 어쨌든 우린 잘 살고 있다. 따로 또 같이. Ya, begitulah hidup. Tujuan kebahagiaan masing-masing orang berbeda. Tapi yakinlah, yang membuat kalian bahagia adalah proses mendapatkan kebahagiaan itu. Apalagi jika dilalui bersama orang yang berharga di hidup kita. Sekian dari saya. Wassalam. 그러므로 우리는 지금 제법 행복하다.